Dulu anak ini dibuang sejak bayi. Saat dewasa ia syok ketika temukan surat ini di kamar orang tuanya. Ia tak tahu kalau hari itu, udara di rumah terasa berbeda. Biasanya dipenuhi dengan aroma kopi pagi dan suara radio kecil bapak yang menyetel berita. Kini ruang tamu mereka dipenuhi dengan kardus-kardus dan sebuah koper besar yang terbuka lebar, menganga seperti mulut raksasa yang lapar, menelan semua barang yang akan menjadi saksi perjalanan Mirza ke kehidupan barunya. Sudah hampir seminggu ini, rumah mereka yang biasanya rapi dan tertata, berubah menjadi medan perang persiapan kepindahan. Buku-buku teks, printout jurnal, pakaian, dan segala macam perlengkapan hidup berserakan di lantai, menunggu untuk dikategorikan dan dimasukkan ke dalam koper dengan strategi yang hanya dimengerti oleh Mirza sendiri. Di tengah kekacauan itu, Mirza berdiri dengan tangan di pinggang, matanya menyapu ruangan, mencoba mengingat apa lagi yang mungkin ia butuhkan di kota seberang, kota yang akan menjadi rumahnya untuk 2 tahun ke depan dalam mengejar gelar master di bidang teknik informatika. Dari balik pintu dapur, Ibu Sari mengamati anak semata wayangnya itu dengan perasaan yang begitu campur aduk. Sebuah sensasi haru dan bangga menggelombang di dadanya, namun diiringi oleh desiran sendu yang halus namun pasti, seperti angin yang merayap masuk melalui celah jendela. Tangannya, yang baru saja selesai mencuci piring, mengusap apron yang dikenakannya dengan gerakan lambat, seolah ingin memperlambat waktu. Ia mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memberanikan diri masuk ruang tamu. Langkahnya ringan namun terasa berat oleh beban perasaan. "Mirza, sayang." Suara Ibu Sari pecah menyapa keheningan, membuat Mirza menoleh. "Kamu sudah pasti tidak lupa membawa jaket tebal itu, kan?" Katanya, "Di sana udaranya jauh lebih dingin dari sini. Ibu sudah menyimpannya di tas yang terpisah." Mirza tersenyum. Senyum yang mencoba meyakinkan namun masih terlihat sibuk dengan pikirannya. "Sudah, Bu. Jaket, syal, bahkan kaos kaki wol segala sudah masuk daftar packing. Jangan khawatir." "Ibu tidak bisa tidak khawatir. Ini pertama kalinya kamu tinggal begitu jauh sendiri," jawab Ibu Sari, mendekat dan dengan refleks merapikan kerah baju Mirza. Aromanya, wangi sabun mandi yang lembut dan familiar, membuat hati Mirza berdesir hangat. "Tapi ibu juga bangga. Lihat kamu sekarang, sudah besar, akan jadi seorang master." Matanya berkaca-kaca. "Bukan, akan, Bu. Prosesnya masih panjang. Harus lulus dulu," sahut Mirza sambil tertawa kecil, mencoba meredakan emosi yang mulai meninggi. "Kamu pasti bisa, Nak. Kamu anak yang pintar dan pekerja keras." Ibu Sari mengelus punggung Mirza perlahan. "Oh iya, Mirza, tolong ibu satu hal. Nanti kalau ada waktu, bisa tolong ambilkan album foto lama ibu, yang sampulnya coklat, dengan hiasan bunga-bunga kering itu. Itu ada di laci atas lemari pakaian ibu di kamar." Ia berhenti sejenak, suaranya bergetar halus. Ibu ingin melihat-lihat foto waktu kamu masih kecil nanti malam. Ingin mengingat-ingat lagi bagaimana lucunya dulu." Permintaan itu terdengar sederhana, namun dibungkus oleh sebuah kerinduan yang dalam. Mirza bisa merasakannya. Ia mengangguk, meletakkan tumpukan kaos yang sedang ia lipat. "Tentu saja, Bu. Sekarang juga boleh. Aku lagi butuh istirahat sebentar dari urusan packing ini. Lagi pula, lemari ibu itu gudangnya kejutan. Siapa tahu ketemu mainan lama aku atau sesuatu," candanya. Ibu Sari tersenyum, senyum yang sedikit melankolis. "Hati-hati naik tangganya. Ya. Dan jangan lupa, albumnya ada di laci paling kiri. Jangan yang kanan. Itu berisi surat-surat dan barang-barang tua ibu yang sudah tidak penting." "Oke, Bu. Dijamin tidak mengacak-acak yang lain," jawab Mirza sambil sudah berjalan menuju tangga. Sebelum ia naik, Bapak Arif masuk dari depan rumah. Wajahnya yang teduh tampak sedikit lelah setelah seharian bekerja, tetapi begitu melihat kekacauan dan Mirza yang hendak naik, senyumnya mengembang. "Wah, sudah siap-siap berangkat, calon profesor?" sapanya sambil meletakkan tas kerjanya. "Masih berjuang, Pak. Kopernya kayaknya masih kurang besar," kelakar Mirza. Bapak Arif tertawa, suaranya hangat memenuhi ruangan. "Kami akan sangat merindukanmu, Nak. Rumah ini akan terasa sangat sepi tanpa kehadiranmu." Ia mendekat dan meletakkan tangan di bahu Mirza, memberinya tekanan yang meyakinkan.
Tapi ini untuk masa depanmu. Kami di sini selalu mendukungmu. Jangan lupa telepon kalau sudah sampai. Iya, Pak. Pasti, jawab Mirza, merasa sangat dicintai dan disayangi. Aku cuma ambil album untuk ibu di atas sebentar. Bapak Arif mengangguk. Baik, nanti turun. Kita lanjutkan packingnya. Bapak bantu. Dengan perasaan ringan dan hati yang dipenuhi rasa syukur atas orang tua yang begitu penyayang, Mirza pun menaiki tangga menuju kamar orang tuanya, tidak menyadari bahwa perjalanan naik tangga yang biasa itu akan membawanya pada sebuah penemuan yang mengubah segalanya. Ia hanya berpikir tentang album foto dan kenangan indah masa kecilnya, sama seperti yang diinginkan ibunya. Kamar orang tua Mirza selalu menjadi ruangan yang istimewa baginya. Sejak kecil, ruangan ini terasa seperti tempat perlindungan, dipenuhi oleh aroma khas yang menenangkan, campuran wangi kayu dari lemari tua, aroma lavender dari sachet di setiap sudut, dan sedikit bau buku tua yang familiar. Sinar sore menerobos masuk dari jendela, menyinari partikel debu yang menari-nari di udara, menciptakan suasana yang tenang dan hampir magis. Semuanya tertata rapi, mencerminkan kepribadian Ibu Sari yang terorganisir dan Bapak Arif yang sederhana. Tempat tidur besar dengan selimut rajut, meja rias dengan pernak-perniknya, dan lemari pakaian kayu jati besar yang berdiri kokoh di sudut ruangan, sebuah furnitur yang telah menjadi saksi bisu tumbuh kembangnya. Mirza menghampiri lemari besar itu. Sentuhannya pada kayu yang telah usang namun terawat dengan baik membangkitkan memori masa kecil, ketika ia bersembunyi di balik pintunya saat bermain petak umpet. Ia membuka pintu lemari, dan aroma cedar yang lembut langsung menyambutnya. Tumpukan kain, sweater, dan sare Ibu Sari tertata rapi. Matanya langsung tertuju pada laci atas, yang letaknya cukup tinggi sehingga ia harus berjinjit untuk mencapainya. Dari kecil sampai mau S2, tetap aja harus jungkir balik buat ambil barang dari sini, gumamnya sendiri sambil tersenyum, mengingat betapa dulu ia harus memanjat kursi hanya untuk mengintip isi laci tersebut. Dengan sedikit usaha, ia berhasil menarik gagang laci itu. Laci tersebut bergerak dengan suara berderit pelan, seolah enggan untuk membuka isinya. Seperti yang dikatakan ibunya, di dalamnya terdapat beberapa album foto dengan sampul yang telah memudar oleh waktu. Ia melihat sekilas, ada album dengan sampul kain coklat dan hiasan bunga kering yang diminta ibunya. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan album-album tersebut dan meletakkannya di atas tempat tidur. Saat hendak menutup laci, pandangannya tertarik pada sesuatu yang terselip di balik tumpukan kain yang ada di paling belakang. Bukan album, melainkan sebuah kotak kayu kecil, sederhana, dengan ukiran bunga yang hampir tak terlihat di permukaannya. Kotak itu terlihat tua dan yang membuatnya penasaran, ada sebuah gembok kecil yang menguncinya. "Ini apa?" bisiknya penasaran. Ibu Sari biasanya tidak menyembunyikan sesuatu dengan dikunci. Barang berharga seperti perhiasan disimpannya di tempat yang lebih aman, bukan di sini. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat kotak itu. Kotak itu tidak berat, seolah hanya berisi kertas-kertas. Rasa penasarannya membara. Ini seperti menemukan harta karun tersembunyi di tempat yang paling familiar. Ingatannya melayang pada pesan ibunya. Jangan yang kanan, itu berisi surat-surat dan barang-barang tua ibu yang sudah tidak penting. Tapi ini bukan di laci kanan, dan kotak ini terasa spesial. Terasa disengaja disembunyikan. Dia membawa kotak itu ke tempat tidur dan duduk di sebelah tumpukan album. Dia memeriksa gembok kecil itu. Itu adalah gembok tua yang sederhana, jenis yang mungkin bisa dibuka dengan sedikit akal sehat dan alat yang tepat. Barang tua yang sudah tidak penting, tapi dikunci. Gumamnya lagi, jari-jarinya menelusuri ukiran pada kayu. Sebuah konflik kecil muncul dalam hatinya. Ibu Sari memintanya untuk tidak mengacak-acak, tetapi ada sesuatu tentang kotak ini yang memanggilnya, seolah berbisik bahwa ada jawaban atas sesuatu yang bahkan belum ia pertanyakan. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan kesopanan. Dengan hati-hati, ia beranjak dan mengambil sebuah penjepit kertas dari meja tulis kecil di sudut kamar. Ia membengkokkannya hingga lurus, menciptakan sebuah alat pembuka yang darurat. "Ini mungkin tidak etis," bisiknya kepada diri sendiri, seolah meminta maaf pada ruangan yang sunyi. Tapi, ibu pasti punya alasan menyimpan ini. Mungkin ada foto lama yang lucu atau sesuatu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin penemuan,
Ia menyelipkan ujung logam itu ke dalam celah gembok. Ia bermain-main dengan mekanismenya, mencoba merasakan bagian yang tepat. Beberapa saat kemudian, sebuah klik kecil yang memuaskan terdengar, dan gembok itu terbuka. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia melepas gembok itu dan menaruhnya di sampingnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka tutup kotak kayu itu. Di dalamnya, seperti yang diduganya, bukanlah perhiasan atau uang. Isinya adalah selembar surat beramplop yang sudah menguning dan rapuh, dilapisi plastik tipis untuk melindunginya. Di sampingnya, terbungkus dalam sepotong kain lembut, terdapat sebuah kalung dengan liontin perak kecil yang sudah usang dan gelap. Bentuknya unik, seperti setengah hati. Dia mengabaikan kalung itu untuk sesaat dan mengangkat surat itu. Amplopnya tidak memiliki perangko atau cap pos, hanya tulisan tangan yang sangat ia kenal, tulisan Ibu Sari. Namun, yang membuat napasnya tertahan adalah alamat yang tertulis di sana. Kepada YTH, pengelola panti asuhan, Harapan Bunda. Di tempat panti asuhan, pikirannya langsung berputar cepat. Untuk apa ibunya menulis surat ke panti asuhan? Dengan perasaan campur aduk antara rasa bersalah telah mengintip dan desakan untuk mengetahui kebenaran, ia dengan hati-hati mengeluarkan surat dari dalam amplop. Kertasnya tipis dan terasa rapuh di tangannya. Tulisan tangan ibunya yang rapi memenuhi halaman itu. Dan saat ia mulai membaca, kata demi kata, kalimat demi kalimat, dunia yang ia kenal mulai bergetar dan retak. Dia tidak menyadari bahwa ia telah berhenti bernapas. Tangannya yang memegang surat itu mulai gemetar semakin hebat. Suara langkah kaki di tangga dan panggilan sayang dari bawah sama sekali tidak sampai ke telinganya. Ia tenggelam sepenuhnya dalam badai kebenaran yang baru saja ia buka dari kotak kayu yang terkunci itu. Kertas yang tipis dan menguning itu terasa seperti bara api di tangan Mirza, membakar setiap ujung sarafnya dengan kebenaran yang tak terduga. Tulisan tangan Ibu Sari, yang biasanya ia kaitkan dengan daftar belanja, catatan resep, atau pesan-pesan penyemangat di kulkas, kini berubah menjadi pembawa kabar yang menghancurkan dunianya. Setiap huruf, setiap kata, seakan diukir dengan sangat hati-hati, namun bagi Mirza, mereka seperti palu godam yang menghantam fondasi kehidupannya berulang kali. Dengan hormat, melalui surat ini, kami, Arif dan Sari, ingin menyampaikan kabar gembira sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bayi laki-laki yang kami temukan dan bawa ke panti asuhan 3 bulan yang lalu, yang kemudian kami asuh secara resmi. Kata-kata itu mengambang di depan matanya, berputar-putar, menari-nari dengan nada ejekan. Ditemukan. Dibawa ke panti asuhan. Asuh secara resmi. Istilah-istilah itu terasa asing, dingin, dan sangat tidak manusiawi. Ini bukan tentang dia. Ini tidak mungkin tentang dirinya. Pasti ada kesalahan. Mungkin ini tentang anak lain, tentang seorang sepupu yang hilang, tentang anak tetangga, bukan tentang Mirza, anak satu-satunya Arif dan Sari. Tapi kemudian matanya menatap nama yang disebutkan berikutnya, dan seluruh dunia runtuh. Telah membawa cahaya yang tak terkira ke dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan atas jalan ini. Kami berjanji akan membesarkan Mirza, nama yang kami berikan untuknya. Nama yang kami berikan untuknya. Kalimat itu menghunjam tepat di ulu hatinya. Namanya Mirza. Bukan pemberian dari orang tua kandungnya yang melahirkannya, tetapi sebuah pilihan, sebuah label yang diberikan oleh 2 orang yang menemukannya. Selama ini, ia membayangkan ibunya, Ibu Sari, terbaring lemah setelah melahirkannya, dengan penuh kasih memilihkan nama yang paling indah. Ayahnya, Bapak Arif, dengan bangga mengumumkan nama itu kepada keluarga besar. Ternyata tidak. Itu semua adalah ilusi. Namanya adalah pemberian dari orang asing kepada seorang bayi yang juga asing. Dia membacanya berulang-ulang, tidak percaya. Surat itu bukan sekadar pengumuman. Itu adalah dokumen formal, penuh dengan kata-kata seperti proses pengangkatan dan anugerah yang tidak terduga. Itu adalah surat terima kasih kepada sebuah panti asuhan karena telah memfasilitasi proses menjadikannya, seorang bayi yang dibuang, menjadi milik mereka. Dia adalah anugerah yang tidak terduga, seorang anak yang ditemukan, tetapi akan selalu menjadi anak kandung di hati kami. Tangan kanannya yang tidak memegang surat mengepal erat,
Kukunya menghunjam ke telapak tangannya hingga nyaris berdarah. Air matanya, yang sudah lama menggenang, akhirnya meluap, menetes deras dan membasahi kertas yang rapuh itu, membuat tintanya sedikit blur. Ia cepat-cepat mengusapnya dengan gemetar, takut merusak bukti dari kebohongan terbesar dalam hidupnya. Anak kandung di hati kami. Itu berarti secara hukum, secara biologis, ia bukan. Ia adalah seorang anak angkat, seorang anak pungut, seorang yang diambil dari tempat ia dibuang. Pikiran-pikiran itu berdesakan di kepalanya, saling tabrak, menciptakan kekacauan yang menyiksa. Setiap kenangan indah tiba-tiba disaring melalui lensa kebenaran yang pahit ini. Setiap pelukan, setiap ciuman selamat malam, setiap pujian atas prestasinya, apakah itu tulus? Atau hanya sebuah pertunjukan, sebuah kewajiban dari orang yang merasa berkewajiban merawat anak orang lain? Apakah semua cinta itu dibangun di atas dasar kepalsuan? Dia mendengar suara langkah kaki di tangga, mendekat. Suara Ibu Sari yang penuh kehangatan memanggil, "Mirza, sudah ketemu albumnya? Sayang, Bapak sudah tidak sabar ingin lihat foto-foto waktu kamu masih bayi dulu." Suara itu, yang biasanya adalah musik paling indah baginya, kini terasa seperti pisau. "Foto-foto waktu kamu masih bayi." Bayi yang mana? Bayi yang ditemukan? Bayi yang dibawa ke panti asuhan terlebih dahulu sebelum akhirnya diberikan kepada mereka? Dia tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat, terasa seperti diisi oleh bola besar yang menyumbat setiap suara. Dia hanya bisa terduduk di lantai, bersandar di pinggir tempat tidur, dengan surat itu masih tergegap di tangannya. Dunia di sekelilingnya, kamar yang familiar, suara ibunya, sinar matahari sore, semuanya terasa menjauh, seolah ia tenggelam dalam sebuah lubang yang gelap dan dalam. Ia adalah seorang penyintas yang baru saja menemukan bahwa seluruh hidupnya adalah sebuah kebohongan yang terawat rapi. Kepercayaannya, identitasnya, sejarahnya, semuanya hancur berantakan oleh selembar kertas yang disimpan dengan rapi dalam sebuah kotak kayu terkunci. Dan di saat itu, ia hanya bisa merasakan satu hal, getaran gemetar yang menyelimuti seluruh tubuhnya dan kesunyian yang mencekam yang menyelimuti jiwanya. Pintu kamar berderit pelat terbuka, dan cahaya dari lorong menyilaukan mata Mirza yang sudah berkaca-kaca. Ibu Sari berdiri di sana, silhouetted oleh cahaya, dengan senyum lembut yang masih mengambang di bibirnya. Senyum itu, yang biasanya adalah matahari bagi hari-harinya, perlahan-lahan memudar dan kemudian hancur berantakan ketika pandangannya jatuh pada sosok Mirza yang terduduk lemas di lantai, tubuhnya gemetar, dan selembar kertas yang sangat ia kenal. Kertas yang ia simpan dengan rasa takut dan harap selama lebih dari 2 dekade, tergenggam erat di tangan anaknya yang bergetar. "Mirza." Suara Ibu Sari berubah dari hangat menjadi cemas, tajam seperti pisau. "Nak, kenapa? Apa yang terjadi?" Langkahnya yang tadinya santai menjadi cepat dan panik, bergegas menghampiri. Matanya, yang sesaat lalu berbinar dengan antisipasi melihat album kenangan, sekarang melebar dalam ketakutan yang naluriah, sudah mengetahui apa yang telah terjadi bahkan sebelum otaknya sepenuhnya memprosesnya. Dia melihat kotak kayu yang terbuka, gembok yang tergeletak di sampingnya, dan yang paling menghancurkan, air mata yang mengalir deras di wajah anaknya. Mirza mengangkat kepalanya. Wajahnya yang biasanya cerah dan penuh senyum kini hancur, distorsi oleh rasa sakit dan pengkhianatan yang begitu dalam hingga terasa fisik. Matanya, merah dan berair, menatap ibunya dengan sebuah pertanyaan yang begitu menyiksa sehingga Ibu Sari merasa napasnya tertahan. "Benarkah ini, Bu?" Suara Mirza pecah, parau dan bergetar, hampir tidak bisa dikenali. Itu adalah suara yang penuh luka, suara seorang anak yang baru saja tersesat. Dia mengangkat surat itu, tangannya gemetar tak terkendali. Aku ditemukan? Aku bukan anak kandung ibu dan bapak." Kata-kata, "bukan anak kandung," terasa seperti kaca pecah di mulutnya, menyakitkan untuk diucapkan. Ibu Sari merasa lututnya lemah. Dunia berputar di sekelilingnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mempersiapkan diri untuk momen ini, telah berlatih puluhan kalimat penjelasan dan permintaan maaf di kepalanya, tetapi sekarang saat itu tiba, semua kata-kata itu menguap, meninggalkan kekosongan yang dingin dan takut.
Air matanya sendiri, yang telah lama ditahan, akhirnya meluap. Dia jatuh berlutut di depan Mirza, tangannya yang gemetar meraih bahunya, mencoba untuk membuatnya tetap teguh, mencoba untuk menahan dunia yang runtuh di antara mereka. "Iya, nak," jawabnya, suaranya bergetar, penuh dengan penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Dia mencoba untuk memeluknya, tetapi Mirza menjauh, tubuhnya kaku, menolak sentuhan yang biasanya ia dambakan. Penolakan itu seperti tamparan bagi Ibu Sari. Tapi dengarkan ibu. "Dengarkan?" Mirza memotong. Suaranya meninggi, dipenuhi dengan amarah yang menyala-nyala yang tiba-tiba muncul menggantikan kesedihan. "Dengarkan apa, Bu? Penjelasan? Alasan? Selama 22 tahun. 22 tahun kalian membohongiku. Setiap hari, setiap detik." Dia berdiri dengan gerakan kasar, menjauh dari ibunya yang masih berlutut, seolah tidak tiap berada dalam jarak yang dekat. "Setiap orang bilang aku mirip bapak. Setiap keluarga bilang aku mewarisi senyum ibu. Itu semua kebohongan. Itu semua hanya ilusi yang kalian ciptakan." Teriaknya, suaranya menggema di kamar yang sunyi. Tangisannya semakin menjadi, tetapi amarahnya memberi tenaga pada setiap kata. Ibu Sari menangis terseduh-seduh, tangannya menutupi mulutnya, mencoba menahan ratapan yang ingin keluar. "Bukan begitu maksudnya, Mirza. Kami mencintaimu. Kami selalu menganggapmu anak kami sendiri. Darah daging kami sendiri." "Tapi aku bukan," bantah Mirza dengan pedih, memotongnya lagi. Matanya menyala dengan rasa sakit yang berubah menjadi kemarahan. "Aku adalah anak yang ditemukan. Anak yang dibuang oleh seseorang dan kemudian diambil oleh kalian. Kenapa? Kenapa tidak pernah jujur? Kenapa harus menunggu sampai aku menemukan surat menyedihkan ini sendiri seperti seorang pencuri yang menemukan rahasia keluarganya sendiri?" Suaranya pecah di akhir kalimat, kelelahan oleh emosi yang begitu intens. Dia melihat surat di tangannya lagi, dan ekspresinya berubah menjadi sangat terluka. "Kalian bahkan membawaku ke panti asuhan terlebih dahulu? Seperti barang yang perlu didaftarkan? Seperti hewan liar yang perlu dijinakkan." Analoginya kasar dan menyakitkan, tetapi itulah yang dirasakannya. Seperti sebuah barang, sebuah proyek amal, bukan seorang anak. Ibu Sari menggeleng-geleng kepalanya. Air mata mengalir deras di pipinya yang sudah mulai berkerut. "Tidak, Mirza, sayang, tolong. Itu bukan." Tapi Mirza sudah tidak mendengarkan. Rasa sakitnya terlalu besar. Pengkhianatan itu terlalu dalam. Dia melemparkan surat itu ke tempat tidur, seolah menyentuhnya saja akan membakarnya. "Aku tidak bisa. Aku tidak bisa berada di sini sekarang," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada ibunya yang hancur. Dengan langkah goyah dan hati yang remuk, dia berbalik dan berlari keluar kamar, menyusuri lorong, dan menuruni tangga dengan cepat, meninggalkan Ibu Sari yang masih terduduk berlutut di lantai. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang hebat, dikelilingi oleh keheningan kamar yang kini terasa sangat besar dan kosong. Dia mendengar pintu depan terbanting di bawah. Suara itu seperti sebuah titah akhir, menutup bab sebuah kebohongan dan membuka bab sebuah luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Ibu Sari tetap di lantai, tangannya memegang erat karpet, berusaha mencari udara di antara isakannya, merasakan berat dari sebuah rahasia yang akhirnya terbongkar dan menghancurkan segalanya. Keesokan harinya, matahari terbit dengan sinarnya yang keemasan, menyinari rumah yang sepi dan berubah menjadi sebuah kuburan bagi kenangan-kenangan yang tiba-tiba terasa pahit. Suasana pagi itu sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada aroma kopi yang menggoda dari dapur, tidak ada suara radio kecil Bapak Arif yang menyiarkan berita pagi, dan tidak ada obrolan ringan yang mengisi udara. Hanya ada keheningan yang tebal, berat, dan menyakitkan, seolah rumah itu sendiri sedang berkabung. Mirza bangun dengan mata bengkak dan kepala yang terasa berdenyut-denyut. Ia tidak banyak tidur. Malamnya dihabiskan dengan memandangi langit-langit kamar, memutar ulang setiap memori, setiap pelukan, setiap pujian, dan memeriksanya di bawah mikroskop kecurigaan yang baru ditemukannya.
Apakah semua itu tulus? Atau hanya sebuah pertunjukan yang dilakukan dengan sangat baik oleh dua orang aktor yang hebat? Pikirannya adalah medan pertempuran antara cinta yang ia rasakan selama ini dan kebenaran kejam yang tertulis di atas kertas. Dia mendengar suara lemahan dari dapur. Suara piring yang dibersihkan, lalu air yang mengalir. Ibu Sari sudah bangun. Biasanya, ia akan turun dengan cepat, mencium tangan kedua orang tuanya, dan duduk menikmati sarapan yang telah disiapkan. Pagi ini, ia tidak bisa. Tubuhnya terasa berat, hatinya hancur, dan ia tidak siap untuk bertatapan dengan mereka, terutama dengan Ibu Sari, yang air matanya dan wajahnya yang hancur masih terbayang jelas di benaknya. Dia memutuskan untuk tidak turun. Dia tetap di kamarnya, membereskan koper-kopernya dengan gerakan mekanis, tanpa jiwa. Setiap baju yang ia lipat, setiap buku yang ia masukkan, terasa seperti sebuah langkah menjauh dari kehidupan yang ia kenal. Beberapa saat kemudian, ada ketukan pelan di pintunya. "Mirza? Nak, sudah bangun." Suara Bapak Arif terdengar, lebih lembut dan hati-hati dari biasanya, penuh dengan kehati-hatian yang tidak wajar. Mirza menghela napas. "Iya, Pak. Udah. Bisa masuk. Silakan." Pintu terbuka, dan Bapak Arif masuk. Wajahnya tampak lelah dan lebih tua dari usia sebenarnya. Matanya juga bengkak, menunjukkan bahwa malamnya sama sulitnya. Dia membawa nampan berisi secangkir teh hangat dan sepiring nasi goreng, sarapan favorit Mirza. Ibu membuatkan sarapan untukmu. Dia khawatir kamu belum makan." Dia meletakkan nampan itu di meja belajar. Matanya tidak berani menatap Mirza langsung. Ada jarak yang aneh dan menyakitkan antara mereka. "Terima kasih, Pak," jawab Mirza kaku, juga menghindari kontak mata. Bapak Arif berdiri dengan canggung, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Koper sudah hampir selesai." "Sudah, Pak. Tinggal menutupnya." "Oke, baik." Dia terdiam sebentar, suasana kembali tegang. "Mirza, tentang kemarin." Dia berhenti, mencari kata-kata yang tepat, kata-kata yang bisa memperbaiki yang sudah rusak. Mirza memotongnya, suaranya datar namun tegas. "Aku masih perlu memprosesnya, Pak. Aku belum bisa membicarakan ini sekarang." Dia tidak ingin mendengar penjelasan. Tidak sekarang. Tidak ketika amarah dan rasa sakitnya masih begitu mentah dan menyiksa. Bapak Arif mengangguk pelan. Wajahnya jatuh, tetapi dia mengerti. Iya, tidak apa-apa. Tapi, kamu masih berangkat, kan? Hari ini." Suaranya penuh dengan harapan dan ketakutan yang campur aduk. Takut kehilangan dia untuk selamanya. Mirza memandang kopernya, lalu memandang wajah bapaknya yang penuh kekhawatiran. Sebagian dari dirinya ingin membatalkan semuanya, ingin berlari dan memeluknya, ingin kembali menjadi anak yang tidak tahu apa-apa. Tetapi sebagian yang lain, bagian yang terluka dan marah, ingin melarikan diri sejauh mungkin. "Iya, Pak," jawabnya akhirnya, suaranya lirih. "Aku akan berangkat. Seperti rencana. Pergi adalah satu-satunya cara untuk bisa bernapas, untuk berpikir jernih, jauh dari semua ini." Bapak Arif mengangguk lagi, kali ini dengan sedikit kelegaan, meski masih sedih. "Baik. Nanti Bapak antar ke stasiun." "Tidak perlu, Pak. Aku bisa pesan taksi online," sahut Mirza cepat. Perjalanan ke stasiun bersama mereka, dengan keheningan yang menyiksa, adalah hal terakhir yang ia inginkan. "Tapi, Bapak, tolong, biarkan aku sendiri," pinta Mirza, suaranya sedikit bergetar, menunjukkan betapa rapuhnya dirinya. Bapak Arif terdiam, lalu mengangguk pasrah. "Oke, Nak. Tapi, tolong jangan tutup teleponmu. Ibu kami akan sangat khawatir." Suaranya hampir seperti bisikan, penuh dengan rasa takut yang tulus. Mirza hanya mengangguk, tidak bisa menjanjikan apa-apa.
Saat taksi yang dipesannya sudah datang, Mirza menuruni tangga dengan kopernya. Ibu Sari berdiri di depan dapur. Tangannya masih memegang apron, matanya merah dan bengkak. Dia ingin mendekat, ingin memeluknya untuk terakhir kali, tetapi langkahnya tertahan oleh dinginnya tatapan Mirza yang sengaja dihindari. "Hati-hati di jalan, sayang," bisik Ibu Sari, suaranya serak. "Jaga kesehatan. Makan yang teratur." Mirza berhenti sebentar, hatinya teriris. Dia mengangguk singkat, tidak berkata apa-apa, sebelum membuka pintu dan masuk ke dalam taksi. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak bisa. Jika ia menoleh dan melihat air mata di wajah ibunya, ia mungkin akan berlari kembali dan mengubur semua rasa marahnya, dan itu bukan yang ia butuhkan sekarang. Di dalam taksi, saat kota kelahirannya perlahan-lahan menghilang dari pandangan, Mirza mengeluarkan ponselnya. Dengan jari yang masih gemetar, ia membuka browser dan mengetikkan kata kunci dengan tekad baru yang muram, "Panti Asuhan Harapan Bunda." Pencariannya hanya menghasilkan beberapa artikel lama dan sebuah laman yang sudah tidak aktif. Panti itu, seperti yang ia duga, sudah ditutup bertahun-tahun yang lalu. Jalan buntu pertamanya. Tapi bukan berarti ia akan menyerah. Ini baru awal. Awal dari pencariannya untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya, dan mengapa ia harus ditemukan di tempat pertama. Kota baru itu menyambut Mirza dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang dan keramaian yang impersonal. Suasana di sini sangat kontras dengan rumahnya yang hangat, atau setidaknya, yang dulu terasa hangat. Kos-kosan yang ia tempati bersih, minimalis, dan sunyi. Sunyi yang ia pilih, tetapi sekarang terasa menggemakan kesepian yang dalam di dalam hatinya. Setiap sudut ruangan kosong itu mengingatkannya pada kekosongan yang ia rasakan dalam identitas dirinya. Beberapa hari telah berlalu sejak kedatangannya. Rutinitas baru mulai terbentuk. Kuliah, perpustakaan, kembali ke kos, dan menghadapi keheningan. Namun, ada satu rutinitas rahasia yang ia jalani dengan penuh semangat getir, pencariannya. Setiap malam, setelah menyelesaikan tugas kuliahnya, ia membuka laptopnya dan menyelam lebih dalam ke dalam lubang kelinci pencarian asal-usulnya. Panti Asuhan Harapan Bunda tetap menjadi misteri. Tidak ada arsip digital, tidak ada mantan pengurus yang aktif di media sosial, tidak ada jejak digital sama sekali. Itu seperti sebuah institusi yang sengaja dihapus dari sejarah. Setiap pencarian baru berakhir dengan frustasi, memperdalam rasa kesepian dan kebingungannya. Suatu malam, dalam keputusasaan, ia membuka kotak kecil tempat ia menyimpan harta karun satu-satunya dari masa lalunya, liontin setengah hati itu. Ia mengeluarkannya dan meletakkannya di bawah lampu meja belajarnya. Liontin perak itu, meski sudah usang dan gelap, masih memiliki bentuk yang jelas. Itu bukan perhiasan yang mahal, tetapi dibuat dengan cukup detail. Bentuk setengah hati itu terasa seperti metafora yang sempurna untuk keadaannya saat ini. Separuh dari suatu kesatuan, tidak utuh, dan kehilangan pasangannya. Siapa yang meletakkan ini di keranjangnya? Apakah itu dari ibu kandungnya? Sebuah tanda pengenal? Janji untuk suatu hari nanti kembali? Atau mungkin hanya sebuah jimat keberuntungan yang murah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Lalu, sebuah ide muncul. Jika panti asuhan itu sudah tidak ada, mungkin benda fisik ini bisa menjadi petunjuk. Di era digital, segala sesuatu bisa dilacak, bahkan sebuah liontin tua. Dengan hati berdebar-debar campur harap, ia mengambil ponselnya dan memotret liontin itu dari beberapa sudut, dengan latar belakang netral agar detailnya jelas. Ia memilih foto terbaik, yang menunjukkan bentuk setengah hati yang unik dengan sedikit ukiran sederhana di bagian yang patah. Dia membuka beberapa grup Facebook yang khusus untuk orang-orang yang mencari keluarga atau informasi adopsi. Grup-grup itu penuh dengan cerita-cerita haru, foto-foto lama, dan orang-orang yang saling mendukung dengan satu harapan yang sama, menemukan sepotong dari diri mereka yang hilang. Mirza merasa aneh menjadi bagian dari komunitas ini, sebuah klub yang keanggotannya tidak ia pilih. Dia membuat postingan pertamanya, jarinya gemetar mengetik di keyboard. Mencari info,
Liontin setengah hati, lihat foto. Teksnya ia tulis dengan hati-hati. Halo semua. Saya mencari informasi tentang Liontin seperti di foto. Liontin ini adalah satu-satunya barang yang menyertai saya sejak bayi, sekitar 22 tahun yang lalu. Saya ditemukan di nama kota Mirza, dan diasuh melalui panti asuhan Harapan Bunda yang sekarang sudah tutup. Liontin ini mungkin adalah petunjuk dari keluarga kandung. Jika ada yang mengenali Liontin ini, memiliki Liontin yang serupa, atau mengetahui sesuatu tentang asal-usulnya, mohon hubungi saya. Terima kasih. Dia mengecek ulang tulisannya, merasa terbuka dan rentan. Ini adalah pertama kalinya ia mengakui pada dunia, bahkan pada dunia virtual, bahwa ia adalah seorang anak yang ditemukan. Ia menekan tombol post, dan perasaannya campur aduk antara harap dan cemas. Beberapa jam kemudian, notifikasi mulai berdatangan. Sebagian besar adalah komentar penuh semangat dan doa dari anggota grup. Semoga cepat ketemu, Dek. Liontinnya unik, pasti ada yang kenal. Jangan menyerah, ya. Doa dari saya. Namun, tidak ada yang memberikan informasi konkret. Hanya dukungan moral yang, meski menghangatkan, tidak mengisi kekosongan yang ia rasakan. Keesokan harinya, saat ia sedang duduk di kafeteria kampus, mencoba menikmati makan siang yang terasa hambar, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari grup Facebook. Seorang anggota bernama Wati Kusuma membalas postingannya dengan komentar yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Liontin ini, saya sangat familiar. Ibu saya memiliki Liontin yang persis sama. Dia selalu menyimpannya dengan baik dan bercerita itu adalah kenangan penting. Sayangnya, beliau sudah meninggal. Tapi saya tinggal di kota yang sama dengan kamu. Kalau mau, kita bisa ketemu dan saya bisa cerita lebih banyak yang saya tahu. Mirza hampir menjatuhkan sendoknya. Tangannya bergetar hebat saat ia membalas pesan pribadi ke Wati Kusuma. Ibu Wati, ini Mirza. Saya yang posting tentang Liontin. Terima kasih sudah membalas. Saya sangat tertarik untuk bertemu. Kapan dan di mana saya bisa menemui ibu? Balasannya datang cukup cepat. Halo, Mirza. Iya, saya Wati. Wah, saya tidak menyangka. Ibu saya dulu bekerja sebagai perawat. Dia sering bercerita tentang masa lalunya. Kita bisa ketemu besok sore? Saya punya warung kecil di pasar tradisional Merak. Datang saja, kita ngobrol sambil minum teh. Baik, Bu. Saya akan datang. Terima kasih banyak. Mirza menatap ponselnya, tidak percaya. Ini adalah petunjuk nyata pertama. Seorang wanita yang Liontinnya cocok, yang ibunya adalah seorang perawat, dan tinggal di kota yang sama. Harapan, yang selama ini tertimbun di bawah runtuhan rasa sakit dan kemarahan, mulai menyalakan nyala kecil di dalam hatinya. Mungkin, akhirnya, ia akan menemukan beberapa jawaban. Hari-hari berlalu dengan ritme yang monoton dan menyendiri bagi Mirza. Kos-kosannya yang sempit menjadi tempat persembunyiannya, sebuah kapsul yang mengisolasi dirinya dari dunia luar dan terutama, dari masa lalunya. Setiap bunyi ponsel yang menandakan ada panggilan atau pesan dari rumah, adalah sebuah ujian kecil bagi hatinya. Ia melihat nama, ibu, atau bapak, di layar dengan perasaan campur aduk yang membuatnya sakit perut. Rindu yang mendalam untuk mendengar suara mereka bercampur dengan amarah yang masih membara dan rasa sakit yang belum sembuh. Suatu malam, ponselnya bergetar lagi. Ini adalah panggilan video dari rumah. Mirza menatap layar, melihat foto profil yang menunjukkan dirinya sedang dipeluk erat oleh kedua orang tuanya, tersenyum lebar di sebuah acara wisuda. Wajahnya yang polos dan bahagia di foto itu terasa seperti milik orang lain sekarang. Jarinya terulur untuk menerima panggilan, tetapi kemudian berhenti. Ia membiarkan panggilan itu berdering hingga berakhir, diikuti oleh keheningan yang terasa lebih keras daripada deringan itu sendiri. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan singkat muncul. Ibu, nak, kami lagi kangen. Lagi apa? Bisa video sebentar?
Mirza membaca pesan itu berulang kali. Ia bisa membayangkan Ibu Sari duduk di sofa, dengan ekspresi harap yang berhati-hati. Hatinya meronta, ingin membalas, ingin melihat wajah mereka. Tapi kemudian, bayangan surat itu dan kata-kata, bayi yang ditemukan, muncul lagi, mendinginkan niatnya. Dia mengetik balasan dengan cepat, sebelum ia berubah pikiran. Mirza, lagi sibuk, Bu. Ada tugas kuliah yang harus dikumpulkan besok. Nanti aja ya. Itu adalah kebohongan. Tugasnya sudah selesai. Yang ia lakukan hanyalah memandangi liontin itu dan membaca-baca lagi postingan online-nya. Beberapa menit kemudian, balasan dari Ibu Sari masuk, masih dengan kesabaran yang tidak ada habisnya. Ibu, oh, baiklah. Jangan lupa makan malam yang bergizi. Jangan cuma mie instan. Di sana dingin, jaga kesehatan. Kami sayang kamu, Nak. Kata-kata terakhir itu, kami sayang kamu, Nak, terasa seperti sebuah pisau yang menancap di dadanya. Apakah itu benar? Atau hanya sebuah kalimat otomatis yang diucapkan out of habit? Sebuah kewajiban dari seorang ibu kepada anak yang diambilnya? Dia melemparkan ponselnya ke kasur dan berjalan ke jendela, memandang kota yang ramai di bawah. Lampu-lampu kota berkedip. Setiap cahaya mungkin mewakili sebuah keluarga, sebuah cerita, sebuah rahasia. Apakah ada orang lain di luar sana yang merasa seperti dirinya? Seorang penyintas yang hidup dalam sebuah narasi indah yang ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan? Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Bapak Arif. Mirza menghela napas. Dia tahu Bapak Arif tidak segemar Ibu Sari mengirim pesan. Jika dia menelepon, biasanya ada sesuatu yang penting. Dia akhirnya mengangkatnya, tetapi tidak menyalakan video. Hanya suara. Halo, Pak? Ucapnya, berusaha membuat suaranya terdengar normal. Sibuk. Mirza, suara Bapak Arif terdengar, lebih dalam dan lebih serius dari biasanya. Ada jeda. Kamu baik-baik saja di sana? Iya, Pak. Baik. Jawabannya singkat. Kami. Ibu, dia sangat merindukanmu. Nak, dia sering menangis di kamarmu. Suara Bapak Arif bergetar sedikit. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu terluka. Kami mengerti. Tapi, tolong jangan memutus komunikasi seperti ini. Kami khawatir. Mirza menutup matanya, merasakan sakit di dadanya. Dia membayangkan Ibu Sari menangis di kamarnya. Kamar yang menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Aku tidak memutus komunikasi, Pak. Aku hanya butuh waktu. Aku butuh ruang untuk memproses semua ini. Katanya, berusaha keras untuk tidak membiarkan emosinya terbawa. Proses bagaimana, Nak? Dengan menyendiri? Dengan menjauh dari kami? Kami ingin membantumu memproses. Kami ingin menjelaskan. Kami, Bapak Arif terdengar seperti sedang berjuang untuk tetap tenang. Apa yang perlu dijelaskan, Pak? Potong Mirza, suaranya lebih tajat dari yang ia intended. Faktanya sudah jelas tertulis di surat itu. Kalian menemukan aku. Kalian membawaku ke panti. Kalian mengadopsi aku. Dan kalian tidak pernah memberitahuku. Selama 22 tahun. Penjelasan apa lagi yang bisa mengubah fakta itu? Suaranya semakin tinggi, penuh dengan kepahitan yang tersimpan. Di seberang telepon, terdengar helaan napas yang berat. Bukan seperti itu, Mirza. Itu bukan satu-satunya fakta. Faktanya yang lain adalah bahwa kami mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Sejak kami pertama kali menggendongmu, kamu adalah anak kami. Titik. Mirza diam. Kata-kata itu membekas, tetapi dinding pertahanannya masih terlalu tinggi. Tolong, Nak, bisik Bapak Arif. Suaranya hampir seperti doa. Jangan menghukum kami dengan diammu. Ibu tidak akan kuat. Mirza memijit pangkal hidungnya,
merasa lelah secara emosional. Aku butuh waktu, Pak. Itu saja. Aku harus pergi sekarang. Ada yang harus dikerjakan. Ada keheningan yang panjang dan menyakitkan di seberang garis. Baik, Nak. Akhirnya Bapak Arif menyerah. Suaranya penuh kepasrahan dan luka. Jaga dirimu. Selalu ingat, kami di sini untukmu. Selalu. Terima kasih, Pak. Sampai nanti. Mirza menutup telepon dan melemparkan ponselnya lagi. Ia merasa seperti orang yang paling jahat di dunia. Tapi rasa sakitnya terlalu besar. Dinding yang ia bangun di sekeliling hatinya terasa seperti satu-satunya hal yang melindunginya dari rasa hancur yang lebih dalam. Untuk sekarang, ia perlu berada di balik dinding itu. Ia perlu fokus pada pencariannya, pada petunjuk dari liontin itu, pada pertemuan dengan Ibu Wati. Mungkin di sana, di masa lalu yang hilang, ia akan menemukan potongan dirinya yang lain, potongan yang bisa membantunya memahami siapa dirinya sebenarnya, dan mungkin, suatu hari nanti, memberinya kekuatan untuk meruntuhkan dinding itu dan menghadapi orang tua yang telah membesarkannya. Kampus baru Mirza adalah lautan wajah-wajah asing. Gedung-gedung fakultas yang megah, perpustakaan yang sunyi, dan kafeteria yang ramai menjadi latar belakang bagi kesendiriannya. Ia hadir di kelas, duduk di barisan belakang, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan efisien, dan kemudian menghilang kembali ke dalam kepompong kos-kosannya. Ia adalah seorang hantu yang terlatih, hadir secara fisik tetapi absen secara mental dan emosional. Pikirannya selalu terikat pada kotak kayu tua dan sebuah liontin perak. Hingga suatu hari, dalam sebuah diskusi kelompok untuk mata kuliah pemrograman lanjut, ia dipasangkan dengan seorang perempuan bernama Dinda. Dinda adalah kebalikan dari dirinya, bersuara lantang, penuh semangat, dan mudah bersosialisasi. Rambutnya yang diikat sembarangan dan kacamata bundarnya yang sedikit melorot di hidung memberinya aura kecerdasan yang santai. Jadi, Mirza, dari kota sebelah ya? Aku dengar logatmu sedikit berbeda. Buka Dinda saat mereka duduk bersama di perpustakaan. Buku-buku dan laptop bertebaran di antara mereka. Mirza hanya mengangguk. Fokusnya masih pada kode di layarnya. Iya. Dari Surabaya. Wah, jauh. Pasti kangen rumah ya? Keluarga? Tanya Dinda lagi, sambil mengetik sesuatu di laptopnya. Pertanyaan itu seperti jarum yang menyentuh luka terbuka. Mirza mengeras. Tidak juga. Lagi sibuk soalnya. Jawabannya pendek, ditutup rapat. Dinda meliriknya. Matanya yang tajam menangkap sesuatu di balik kata-katanya yang singkat. Ia seorang yang peka. Itu juga yang membuatnya memilih jurusan psikologi. Ia bisa merasakan ada dinding yang tinggi di sekeliling Mirza. Oke, fair enough. Mari kita fokus pada musuh bersama kita, algoritma backtracking yang menyebalkan ini, katanya dengan senyum, mengalihkan topik dengan lancar tanpa terasa memaksa. Mereka bekerja dalam keheningan beberapa saat, sebelum Dinda memecahnya lagi. You know, keluarga itu aneh-aneh ya. Aku sendiri orang tua sudah cerai. Ibu di Bali, bapak di Medan. Aku di sini sendirian. Kadang rasanya seperti punya 3 rumah, tapi tidak ada satupun yang benar-benar terasa seperti rumah. Mirza menoleh, sedikit terkejut dengan keterbukaannya. Ia melihat Dinda masih tersenyum, tetapi ada sedikit rindu di matanya. Itu membuatnya sedikit melunak. Itu pasti berat, ucapnya, tidak tahu harus berkata apa. Sudah biasa, tapi yang penting, kita yang memilih bagaimana mendefinisikan keluarga, kan? Tidak selalu tentang DNA atau sertifikat nikah. Dinda mengangkat bahu, lalu kembali fokus pada layar. Sometimes, family is just a group of people who mess you up and then love you anyai. Kata-kata itu menggantung di udara, menyentuh sesuatu yang sangat dalam-dalam diri Mirza. Kita yang memilih bagaimana mendefinisikan keluarga. Diskusi kelompok mereka berjalan lancar,
dan Dinda terbukti cerdas dan mudah diajak bekerja sama. Saat mereka berpacking untuk pulang, Dinda bertanya, "Hei, kita butuh sesi lanjutan nih untuk bagian presentasinya. Mau ketemu lagi besok? Di kafe dekat kampus mungkin? Aku traktir kopi. Anggap saja sebagai suap untuk membuatmu tetap dalam tim." Ia menyeringai. Mirza, yang biasanya akan menolak undangan sosial apapun, menemukan dirinya mengangguk. "Oke, jam 4. Deal," sahut Dinda ceria. Keesokan harinya, di kafe yang cozy dengan aroma kopi yang menggugah, mereka tidak hanya membahas presentasi. Setelah pekerjaan selesai, obrolan mengalir lebih santai. "Kamu tipe yang pendiam ya? Or something is bothering you?" tanya Dinda tiba-tiba, menyeruput latenya. "Sorry if I'm being nosy. Kebiasaan calon psikolog, Maib. Atau cuma kepo?" Ia tertawa. Mirza mengaduk kopinya. Ada bagian dari dirinya yang ingin membuka diri, yang lelah menyimpan segalanya sendirian. "It's complicated," katanya akhirnya, mata tertuju pada cangkirnya. "Dunia ini complicated, Mirs. Tapi sometimes, talking to a stranger helps. No judgment, no baggage," kata Dinda dengan suara lembut. Terdorong oleh kelembutannya dan mungkin kelelahannya sendiri, Mirza mulai bercerita. Dia tidak menyebutkan detailnya, tidak tentang surat atau liontin. Tapi dia bicara tentang perasaan. "Aku, baru-baru ini menemukan sesuatu. Sesuatu tentang orang tuaku. Sesuatu yang membuatku merasa seperti seluruh hidupku adalah sebuah kebohongan. Seperti mereka bukan who I thought they were." Suaranya rendah, penuh dengan beban. Dinda mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. "And it changes how you feel about them? About all the years you've spent together?" "Bagaimana tidak?" Mirza mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Semua kenangan indah tiba-tiba terasa palsu, seperti mereka hanya memainkan peran. Dinda memiringkan kepalanya. "Let me ask you this. When you were sick as a kid, who stayed up all night weeping your fever? When you fell and scraped your knee, who kissed it better? When you accepted exam, was it shone with the proudest tears?" Mirza terdiam. Gambaran Ibu Sari yang lembut dan Bapak Arif yang kuat langsung membanjiri pikirannya. "Love isn't a blood type, Mirza. It's a verb. It's an action. It's showing up, day after day, year after year," kata Dinda, matanya penuh dengan keyakinan. "A secret, even a big one, doesn't automatically erase all those actions. It just makes the story more complicated." Dia berhenti sejenak. "Maybe they were wrong for not telling you. But maybe their fear of losing you was greater than their courage to be honest. It doesn't make their love less real. It just makes them human." Kata-kata Dinda seperti air jernih yang menyiram bara kemarahan dalam hatinya. Itu tidak serta-merta menyembuhkan lukanya, tetapi memberinya perspektif yang berbeda. Selama ini, ia hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri, sebagai korban dari sebuah kebohongan. Dinda membuatnya mempertanyakan, apakah kebohongan itu, seburuk apapun, benar-benar mengubah setiap pelukan, setiap pengorbanan, setiap doa yang mereka panjatkan untuknya? Mereka meninggalkan kafe dengan janji untuk menyelesaikan presentasi mereka. Mirza berjalan pulang dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Pikirannya masih berputar-putar, masih sakit, tetapi sekarang ada sebuah benih keraguan yang ditanamkan Dinda. Keraguan bahwa segala sesuatunya mungkin tidak hitam putih seperti yang ia pikirkan. Mungkin, di balik dinding amarahnya, ada ruang untuk nuance, untuk pemahaman. Dan mungkin, untuk memulai memaafkan. Hari-hari berikutnya diisi dengan sebuah obsesi baru yang membara dalam diri Mirza, melacak jejak panti asuhan, harapan bunda. Setiap momen luang dihabiskan di depan layar laptopnya, jari jemarinya menari di atas keyboard, menelusuri setiap sudut gelap internet,
setiap arsip digital yang mungkin tersimpan. Pikirannya, yang biasanya tajam untuk memecahkan masalah algoritma, sekarang diarahkan pada teka-teki masa lalunya sendiri. Layar komputernya dipenuhi dengan lusinan tab browser yang terbuka. Ada situs-situs arsip berita lokal, forum-forum sejarah kota, bahkan grup gulpa Facebook untuk alumni panti asuhan. Meski ia tahu itu adalah jalan buntu karena ia bukanlah alumni dalam arti sebenarnya. Setiap pencarian dengan kata kunci, Panti Asuhan Harapan Bunda, atau Panti Asuhan, nama kotanya, hanya menghasilkan hasil yang mengecewakan. Beberapa artikel usang tentang acara amal yang tidak jelas, sebuah daftar telepon lama yang sudah tidak aktif, dan referensi samar di sebuah blog yang sudah tidak diperbarui selama 10 tahun. Come on, there must be something. Gumamnya frustrasi, menekan tombol refresh untuk kesekian kalinya, berharap internet ajaibnya akan memunculkan sebuah jawaban yang sebelumnya tersembunyi. Dia bahkan mencoba mencari di arsip perpustakaan kampus digital, berharap menemukan artikel koran lama yang telah di-scan. Hasilnya nihil. Itu seolah-olah panti asuhan itu adalah hantu, sebuah institusi yang pernah ada tetapi dengan sengaja dihapus dari semua catatan publik. Frustrasinya memuncak. Dia membanting tutup laptopnya dengan keras. Suaranya menggema di kamar kosnya yang sunyi. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir, tangan terkepal. Setiap jalan buntu terasa seperti pengingat bahwa masa lalunya adalah sebuah misteri yang tidak terpecahkan, bahwa ia mungkin tidak akan pernah tahu dari mana ia berasal. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih langsung. Jika internet tidak bisa membantu, mungkin manusia bisa. Ia mencari melalui direktori online dinas sosial kota kelahirannya. Ia menemukan sebuah nomor umum. Dengan jantung berdebar-debar, kembali berurusan dengan kota yang sekarang ia hindari, ia menekan tombol panggil. Telepon diangkat setelah beberapa dering. Dinas sosial, dengan Ibu Sari, ada yang bisa saya bantu? Suara seorang wanita parubaya, terdengar sibuk namun ramah. Selamat siang. Nama saya Mirza. Saya ingin menanyakan tentang sebuah panti asuhan yang mungkin sudah ditutup. Namanya Harapan Bunda. Apakah ibu memiliki informasi tentang itu? Ucapnya, berusaha terdengar formal dan tidak terlalu emosional. Harapan Bunda. Suara di seberang terdengar berpikir. Nama itu terdengar familiar, tapi sangat lama sekali. Tunggu sebentar, sayang. Terdengar suara berisik, seperti lemari berkas dibuka. Saya pikir itu sudah ditutup mungkin. Sekitar 15 tahun yang lalu? Bahkan lebih. Arsip-arsipnya mungkin sudah dipindahkan atau, maaf, sayang, saya tidak yakin. Mungkin Ibu Sri yang dulu mengurusnya, tapi beliau sudah almarhumah beberapa tahun lalu. Ibu Sri? Tanya Mirza, mencoba menahan kekecewaan yang mulai merayap. Iya, dia dulu pengelolanya. Seorang wanita yang sangat baik dan dedikasi. Sayang sekali beliau sudah tiada. Mungkin anaknya atau keluarganya ada yang tahu, tapi saya tidak memiliki informasi kontak mereka di sini. Suara itu terdengar sungguh-sungguh menyesal. Maaf tidak bisa membantu lebih jauh. Ya, coba mungkin tanya ke kelurahan di sekitar daerah tempat panti itu dulu berdiri. Mereka mungkin masih menyimpan arsip-arsip lama. Setelah mengucapkan terima kasih dan menutup telepon, Mirza merasa hancur. Ibu Sri, satu-satunya orang yang mungkin memiliki jawaban, sudah meninggal. Jejak itu pun putus. Dia terjatuh di kursinya, memandangi liontin setengah hati yang tergantung di depan laptopnya. Itu adalah satu-satunya benda nyata yang menghubungkannya dengan masa lalunya, dan itu terasa sangat kecil dan tidak signifikan dibandingkan dengan kegelapan ketidaktahuan yang mengelilinginya. Pencarian online-nya, panggilan teleponnya, semuanya hanya mengonfirmasi satu hal. Masa lalunya telah dibersihkan, dihapus. Seolah-olah keberadaannya sebagai seorang bayi yang ditemukan adalah sebuah aib yang perlu disembunyikan, sebuah rahasia yang harus dikubur bersama dengan Ibu Sri dan panti asuhan itu. Rasa frustrasi itu perlahan-lahan berubah menjadi kesedihan yang dalam. Kesedihan untuk seorang bayi yang dibuang. Kesedihan untuk seorang pemuda yang tidak tahu asal-usulnya.
Dan di balik semua kemarahan dan rasa sakitnya terhadap orang tua angkatnya, sebuah pertanyaan kecil mulai muncul. Apakah mereka, dengan menyembunyikan kebenaran ini, mencoba melindunginya dari rasa sakit yang sekarang ia rasakan? Apakah mereka ingin mengubur masa lalu yang kelam itu agar ia bisa tumbuh normal, tanpa beban, anak buangan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak memberikan jawaban, tetapi mereka memberikan nuansa baru pada penderitaannya. Mungkin, seperti yang dikatakan Dinda, ceritanya tidak hitam putih. Mungkin orang tuanya salah dalam tidak jujur, tetapi mereka benar dalam mencintainya. Dan mungkin, jejak yang ia cari tidak hanya tentang di mana ia berasal, tetapi juga tentang memahami mengapa orang-orang yang mencintainya memilih untuk menyembunyikannya. Dia membuka laptopnya lagi, tetapi kali ini bukan untuk mencari panti asuhan. Dia membuka folder foto-foto lama yang ia scan dan simpan di cloud. Foto-foto dirinya kecil, dipeluk erat oleh Bapak Arif dan Ibu Sari, wajah mereka penuh dengan kebahagiaan yang tampak begitu nyata. Dia memperbesar sebuah foto di mana Ibu Sari mencium pipinya yang tembam. Matanya terpejam dalam sebuah ekspresi cinta yang tulus dan tanpa syarat. Air matanya menetes lagi, tetapi kali ini, bukan hanya air mata kemarahan atau pengkhianatan. Ada air mata kebingungan. Air mata untuk sebuah cinta yang nyata namun dibangun di atas fondasi yang rapuh. Jejak masa lalunya mungkin telah menghilang, tetapi jejak cinta mereka selama 22 tahun ada di depannya, tercetak jelas dalam setiap piksel foto itu. Dan untuk pertama kalinya sejak menemukan surat itu, Mirza mulai bertanya pada dirinya sendiri, mana yang lebih penting? Darah yang ia bagikan dengan orang asing, atau cinta yang diberikan tanpa syarat oleh dua orang yang memilihnya? Liburan semester tengah tahun tiba dengan beban yang jauh lebih berat daripada sekadar koper berisi buku dan pakaian kotor. Mirza pulang dengan hati yang terbelah, ditarik oleh dua kekuatan yang berlawanan. Rasa rindu yang dalam dan menyakitkan akan keakraban rumah, dan amarah serta kekecewaan yang masih membara seperti bara api dalam dirinya. Perjalanan kereta api yang biasanya ia nikmati dengan mendengarkan musik dan menatap pemandangan yang berlalu, kini terasa seperti perjalanan panjang menuju sebuah pengadilan yang tidak ia inginkan. Saat kereta mendekati stasiun kotanya, debar-debar di dadanya semakin menjadi. Setiap landmark yang dikenal, pabrik tua, jembatan, pusat perbelanjaan, mengingatkannya pada kehidupan yang ia miliki sebelum segalanya berubah. Kehidupan di mana ia adalah Mirza, anak satu-satunya Arif dan Sari, tanpa embel-embel atau tanda tanya. Ibu Sari dan Bapak Arif sudah menunggu di peron. Dari kejauhan, bahkan sebelum kereta berhenti sepenuhnya, Mirza bisa melihat mereka. Ibu Sari berdiri di ujung jari, matanya mencari-cari, tangan erat menggenggam lengan Bapak Arif. Bapak Arif sendiri tampak tegap namun tegang, seperti seorang prajurit yang menunggu perintah. Pintu kereta terbuka. Mirza turun dengan kopernya. Langkahnya terasa berat. Begitu mereka melihatnya, sebuah gelombang emosi yang hampir terlihat melintas di wajah mereka. Kelegaan, kegembiraan yang hati-hati, dan ketakutan yang mendalam. "Ibu, Bapak," sapa Mirza, suaranya datar, tidak seperti sambutan antusias yang biasa ia lakukan. Dia tidak berlari untuk memeluk mereka seperti dulu. "Mirza, Nak." Ibu Sari menyambar, tangannya langsung meraih lengan Mirza, membelainya, seolah memastikan bahwa ia benar-benar ada di sana. Matanya sudah berkaca-kaca. "Kamu kurus. Sudah makan yang benar tidak di sana?" "Sudah, Bu," jawab Mirza singkat, menghindari tatapan mereka. Bapak Arif mengambil alih kopernya. "Selamat datang pulang, Nak. Perjalanannya lancar?" tanyanya. Suaranya terdengar serak, berusaha keras untuk terdengar normal. "Lancar, Pak." Jawaban singkat lagi. Perjalanan pulang ke rumah di dalam mobil dipenuhi oleh keheningan yang tegang dan menyiksa. Biasanya, mereka akan saling menceritakan kegiatan mereka, tertawa, dan bercanda. Hari ini, hanya ada musik radio yang diputar terlalu pelan, dan suara mesin mobil yang mendengung. Ibu Sari sesekali melirik ke belakang, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkannya. Tangannya meremas-remas sapu tangan di pangkuannya. Rumahnya terasa sama, namun sama sekali berbeda. Baunya masih sama,
Wanginya bersih dan aroma masakan Ibu Sari. Barang-barangnya masih di tempat yang sama. Foto-foto keluarganya masih menghiasi dinding. Tapi bagi Mirza, semuanya terasa seperti set film yang dirancang dengan cermat. Sebuah ilusi yang sempurna yang sekarang ia tahu persis apa yang ada di baliknya. Kamar kamu sudah Ibu bersihkan, Nak. Dan Ibu buatkan martabak manis, kesukaan kamu. Ucap Ibu Sari saat mereka masuk. Suaranya penuh dengan harapan yang hampir memohon. Terima kasih, Bu, ucap Mirza, mencoba tersenyum, tetapi terasa kaku dan palsu. Dia melepas sepatunya dan berjalan menuju kamarnya. Segera setelah pintu kamarnya tertutup, ia menarik napas dalam-dalam, merasa seperti bisa bernapas lega untuk pertama kalinya sejak turun dari kereta. Ruangannya masih persis seperti yang ia tinggalkan, sebuah museum dari masa lalunya yang tidak bersalah. Malam itu, makan malam terasa seperti upacara yang canggung. Meja yang biasanya dipenuhi tawa dan cerita, kini sunyi kecuali suara sendok dan garpu yang berdenting. Ibu dengar kamu dapat nilai bagus untuk ujian tengah semester, ucap Bapak Arif, mencoba memecahkan kebekuan. Itu hebat, Nak. Iya, Pak. Lumayan, jawab Mirza, menatap piringnya. Ada yang butuh bantuan dengan tugas? Bapak mungkin bisa bantu, meski sudah lama tidak mengerjakan hitung-hitungan. Tambah Bapak Arif lagi, putus asa. Tidak perlu, Pak. Aku bisa handle. Keheningan kembali menyelimuti. Ibu Sari, yang biasanya tidak bisa diam, hanya memainkan makanannya. Sesekali melihat Mirza dengan tatapan sedih yang membuat Mirza merasa bersalah. Setelah makan malam, Mirza segera kembali ke kamarnya, mengunci pintu. Ia butuh waktu sendirian. Ia mendengar suara lemah percakapan orang tuanya di ruang keluarga. Suara mereka rendah dan khawatir. Ia bisa membayangkan mereka duduk di sofa, mungkin memegang tangan satu sama lain, saling menghibur, bertanya-tanya di mana mereka salah, dan bagaimana mereka bisa memperbaiki ini. Keesokan paginya, saat Mirza turun untuk sarapan, ia melihat Ibu Sari sedang menyiram tanaman di teras. Dia berdiri di balik pintu, mengamatinya. Dia melihat sesuatu yang tidak ia perhatikan sebelumnya. Keriput halus di sekitar mata ibunya, rambutnya yang mulai memutih di pelipis, bahunya yang sedikit membungkuk, seolah menanggung beban yang tidak terlihat. Bapak Arif, yang sedang membaca koran, mengeluarkan kacamatanya untuk membaca huruf-huruf kecil, sebuah pengakuan halus dari bertambahnya usia. Mereka tidak lagi menjadi orang tua yang perkasa dan abadi dalam pikirannya. Mereka adalah dua orang manusia yang sudah tua, rapuh, dan ketakutan kehilangan anak satu-satunya. Kemarahan Mirza masih ada, tetapi sekarang bercampur dengan rasa sakit yang aneh, rasa sakit karena melihat penderitaan mereka, dan rasa bersalah karena menjadi penyebabnya. Dia ingat kata-kata Dinda, "Love is an action." Dan tindakan mereka sejak ia pulang adalah tindakan cinta yang hati-hati, penuh kesabaran, dan pengertian, meski ia sendiri memberikan mereka dingin dan kejauhan. Saat Ibu Sari masuk, melihat Mirza, dan memberinya senyum lemah, Mirza untuk pertama kalinya membalas senyuman itu, meski kecil dan singkat. Itu bukan sebuah pengampunan, belum. Tapi itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan bahwa di balik semua kebohongan, ada dua orang manusia yang mencintainya dengan cara mereka yang tidak sempurna. Dan mungkin, hanya mungkin, itu adalah awal dari sesuatu. Malam kedua kepulangan Mirza terasa lebih berat dari yang pertama. Kegelisahan yang menggantung di rumah itu seperti kabut tebal, meresap ke setiap sudut, membuat setiap napas terasa berat. Setelah makan malam yang lagi-lagi canggung, Mirza mengurung diri di kamarnya, mencoba fokus pada buku teksnya, tetapi kata-kata itu berenang-renang di hadapannya, tidak ada artinya dibandingkan dengan badai di dalam kepalanya. Dia mendengar suara lembut dari balik pintu, bukan ketukan, hanya suara langkah kaki yang lalu lalang, seolah seseorang sedang mengumpulkan keberanian. Itu adalah Ibu Sari. Dia bisa membayangkannya berdiri di luar, tangan berdebar-debar, mungkin membawa segelas susu atau sepiring buah, mencari alasan untuk masuk, untuk berbicara. Tapi yang mengetuk pintunya justru adalah Bapak Arif. Ketukannya mantap, tapi tidak keras.
penuh hormat. "Mirza, bisa Bapak masuk sebentar?" Suara Bapak Arif terdengar tenang, tapi ada getaran halus di bawahnya, getaran ketegangan yang ia coba sembunyikan. Mirza menghela napas. Ia tidak bisa terus-menerus menghindar. "Mungkin inilah saatnya." "Silakan, Pak," jawabnya, menutup buku teksnya. Pintu terbuka, dan Bapak Arif masuk. Dia tidak membawa apa-apa. Tangannya kosong, dan itu terasa lebih berarti. Dia tidak datang dengan alasan palsu. Dia datang untuk berbicara. Dia mengenakan piyama sederhana, dan tanpa kacamata, wajahnya terlihat lebih tua dan lebih lelah. "Sudah selesaikan bacaanmu?" tanyanya, mencoba pembicaraan ringan, sambil duduk di kursi dekat meja belajar Mirza. "Belum, Pak. Susah konsentrasi," jawab Mirza jujur, menatapnya langsung. "Tidak ada gunanya berpura-pura." Bapak Arif mengangguk. Matanya penuh pengertian. "Iya, Bapak mengerti." Dia mengambil napas dalam-dalam, seperti orang yang akan menyelam. "Mirza, Bapak di sini. Bapak di sini tidak untuk membuat alasan atau membenarkan kesalahan kami. Kami salah. Sangat salah untuk tidak memberitahumu." Pengakuan langsung itu, tanpa basa-basi, membuat Mirza terkejut. Dia menduga akan ada pembelaan, penjelasan berbelit-belit. Tapi tidak. Hanya pengakuan polos. "Lalu kenapa, Pak?" tanya Mirza. Suaranya lebih lembut dari yang ia kira. "Kenapa harus menunggu sampai aku menemukan sendiri? Seperti penjahat yang ketahuan." Bapak Arif menunduk, menatap tangannya yang sudah berkeriput. "Ketakutan, Nak. Ketakutan yang egois dan bodoh." Dia mengangkat wajahnya, dan matanya berkaca-kaca. "Kamu tahu, sebelum kami menemukanmu, kami sudah mencoba untuk punya anak selama hampir 10 tahun. Sudah kemana-mana, berobat, sampai uang habis, sampai putus asa. Setiap bulan adalah harapan, dan setiap bulan berakhir dengan kekecewaan." Dia berhenti, mengumpulkan kekuatan. Suaranya serak ketika melanjutkan. "Lalu, pada suatu malam yang hujan, kami pulang dari berdoa, dan menemukan sebuah keranjang kecil di depan masjid. Dan di dalamnya, ada kamu. Kecil, merah, dan tidur begitu pulas. Seperti sebuah jawaban dari langit." Mirza mendengarkan, napasnya tertahan. Ia tidak pernah mendengar cerita ini dengan detail seperti ini. "Kami bawa kamu ke panti, bukan karena kami tidak mau langsung membawa pulang, tapi karena itu prosedur yang harus dijalani. Itu adalah beberapa hari yang paling menegangkan dalam hidup kami. Takut sekali ada orang yang datang mengaku sebagai orang tuamu dan mengambilmu. Takut sekali pihak berwenang tidak mengizinkan kami, karena kami bukan orang kaya. Tapi kemudian," lanjut Bapak Arif, suaranya semakin bergetar, "kami diizinkan membawamu pulang. Dan sejak saat itu, setiap hari adalah anugerah. Setiap senyummu, setiap langkahmu, setiap kata-katamu, adalah hadiah yang tidak terduga bagi kami. Kami begitu takut kehilangan itu. Takut bahwa jika kami memberitahumu, kamu akan melihat kami berbeda. Takut kamu akan mencari mereka dan pergi. Kami menjadi egois. Kami ingin kamu sepenuhnya milik kami." Dia menjangkau, ingin memegang tangan Mirza, tetapi berhenti di tengah jalan, takut ditolak. "Kami rencanakan akan memberitahumu ketika kamu lulus S1. Kemudian kami pikir, nanti saja ketika kamu sudah bekerja. Selalu ada nanti, karena kami tidak pernah cukup berani untuk menghadapi sekarang. Dan kami salah. Kami sangat salah. Dan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Nak, bukan atas cinta kami, karena itu tulus, tapi atas ketidakjujuran kami." Mirza melihat air mata yang mengalir di pipi bapaknya. Seorang lelaki kuat yang jarang sekali menangis di depannya. Dia melihat keriput di sudut matanya, keriput yang mungkin disebabkan oleh kekhawatiran untuknya. Dia melihat ketulusan yang dalam di setiap kata yang diucapkan. Kemarahannya,
yang selama ini terasa seperti batu besar di dadanya, perlahan mulai retak. Itu tidak langsung hilang, tetapi ia mulai memahami. Ini bukan tentang kebencian atau penipuan yang jahat. Ini tentang dua orang yang sangat menginginkan sebuah keluarga, yang diberkati dengan sebuah keajaiban, dan kemudian dilumpuhkan oleh ketakutan akan kehilangan keajaiban itu. "Bapak," ucap Mirza, suaranya parau. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Aku masih terluka." "Bapak tahu, Nak. Bapak tahu." Bapak Arif mengangguk, mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Kami tidak meminta kamu untuk langsung memaafkan. Kami hanya ingin kamu tahu kebenarannya. Seluruh kebenarannya. Dan kami ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, apapun yang kamu putuskan nanti, kamu akan selalu menjadi anak kami. Selalu." Dia berdiri, kakinya agak goyah. "Tidurlah, Nak. Jangan dipikirkan terlalu berat malam ini." Dia berjalan ke pintu, lalu berbalik. "Kami mencintaimu, Mirza, selamanya." Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Mirza sendirian dengan pikiran yang berputar kencang. Kebenaran yang diungkapkan oleh Bapak Arif tidak menghapus rasa sakitnya, tetapi memberinya konteks. Itu mengubah narasinya dari orang tua yang membohongiku, menjadi orang tua yang takut kehilangan dan melakukan kesalahan. Dia memandangi foto di mejanya, foto dirinya yang masih kecil sedang digendong oleh Bapak Arif, tertawa lepas. Cinta di wajah bapaknya itu nyata. Itu tidak bisa dipalsukan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang, Mirza tidak merasa marah. Ia merasa sedih. Sedih untuk semua orang yang terlibat, untuk dirinya yang bingung, untuk orang tuanya yang hidup dalam ketakutan, dan untuk ibu kandungnya yang, entah mengapa, harus meninggalkannya. Dan dalam kesedihan itu, ada benih kecil penerimaan mulai tumbuh. Penerimaan bahwa keluarga bisa berantakan, tidak sempurna, dan penuh dengan kesalahan. Tetapi itu tidak serta-merta membuat cintanya tidak sah. Mungkin, justru sebaliknya. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa berbeda. Tidak lagi tegang seperti kawat baja yang akan putus, tetapi lebih seperti udara setelah badai. Berat, basah, namun ada kesegaran yang samar di dalamnya, sebuah kemungkinan untuk mulai aneu. Percakapan dengan Bapak Arif telah membuka sebuah katup, melepaskan sedikit tekanan yang telah membangun selama berminggu-minggu. Mirza turun untuk sarapan, dan kali ini, ia bisa melihat langsung kepada orang tuanya. Ibu Sari memberinya senyum kecil yang bergetar, penuh harap, dan Mirza membalas dengan anggukan yang ia harap terasa lebih menenangkan daripada yang ia rasakan. "Telur dadar kesukaan kamu, Nak," ucap Ibu Sari, menempatkan piring di depannya dengan hati-hati, seolah piring itu terbuat dari kaca yang sangat rapuh. "Terima kasih, Bu," jawab Mirza, dan kali ini, suaranya tidak terlalu kaku. Mereka makan dengan tenang, tetapi keheningannya tidak lagi menusuk. Itu adalah keheningan yang penuh pertimbangan, diisi oleh kata-kata yang belum terucap tetapi sudah mulai dipahami. Setelah sarapan, Ibu Sari tidak langsung membereskan meja. Dia berdiri, tangannya meremas-remas ujung apronnya, sebuah gerakan gugup yang biasa dilakukannya. "Mirza," mulainya, suaranya lirih tapi jelas. "Kalau kamu tidak keberatan, Ibu ingin menunjukkan sesuatu padamu. Sesuatu yang mungkin bisa membantu." Mirza menatapnya, penasaran. "Apa itu, Bu?" "Kotak kayu itu. Isinya tidak hanya surat yang kamu temukan." Ibu Sari menarik napas dalam-dalam. "Masih ada yang lain. Ibu ingin kamu melihat semuanya. Jika kamu mau." Ini adalah sebuah undangan, sebuah penawaran untuk memasuki ruang paling pribadi dan paling terlindungi dari hidupnya. Sebuah tindakan keberanian dan kepercayaan yang besar dari seorang ibu yang ketakutan. Mirza mengangguk. Hatinya berdebar-debar karena antisipasi yang aneh. "Aku mau, Bu." Mereka naik ke kamar orang tua. Kotak kayu itu sudah ada di atas tempat tidur,
terlihat lebih kecil dan lebih rapuh dari yang diingat Mirza. Ibu Sari duduk di sebelahnya, dan Mirza duduk di sebelahnya, seperti dua sekutu yang aneh yang akan membuka sebuah harta karun bersama. Dengan tangan yang gemetar, Ibu Sari membuka kotak itu. Di dalamnya, di bawah surat yang sudah Mirza baca, terdapat tumpukan kertas lain, surat-surat yang lebih banyak, amplop-amplop yang sudah menguning, dan sebuah buku catatan kecil dengan sampul kain. "Ini," ucap Ibu Sari, mengeluarkan surat-surat itu dengan hati-hati. "Ini semua surat untuk pihak berwenang. Permohonan kami untuk bisa mengasuhmu." Dia menyusunnya di atas sprei. Ada puluhan surat, ditulis dengan berbagai jenis kertas, beberapa dengan kop resmi, beberapa dengan tulisan tangan. Mirza mengambil satu. Itu adalah surat permohonan resmi kepada pengadilan, menjelaskan situasi keuangan mereka, kondisi rumah, dan pernyataan komitmen untuk merawatnya. Di bagian bawah, terdapat tanda tangan kedua orang tuanya, terlihat tegas dan penuh keyakinan. Yang lain adalah surat dari dokter yang menyatakan Ibu Sari tidak bisa memiliki anak, sebuah dokumen yang pasti sangat menyakitkan untuk didapatkan. Lalu, ada buku catatan kecil itu. Ibu Sari membukanya. Di dalamnya, tertulis dengan rapi dalam tulisan tangannya, catatan detail tentang Mirza kecil. Hari pertama di rumah. Berat badan 4,5 kilogram. Minum susu 60 ml setiap 3 jam. Tidur nyenyak di box baru. Umur 3 bulan. Tertawa untuk pertama kalinya hari ini. Suaranya seperti musik. Umur 8 bulan. Gigi pertama tumbuh. Rewel tapi tetap manis. Umur 1 tahun. Langkah pertama. Jatuh bangun, tapi tidak menyerah. Anak yang kuat. Setiap halaman adalah sebuah potongan hidupnya, dicatat dengan cinta dan perhatian yang begitu mendetail. Tidak ada yang mencatat seperti ini untuk seorang anak yang tidak diinginkan. Dan ini, bisik Ibu Sari, mengeluarkan sebuah foto Polaroid yang sudah memudar. Foto itu menunjukkan seorang bayi yang sangat kecil, dibungkus selimut, sedang digendong oleh seorang perempuan muda, Ibu Sari yang jauh lebih muda. Wajahnya bersinar dengan campuran kelelahan dan kebahagiaan yang begitu besar, begitu murni. Air mata mengalir di pipinya dalam foto itu, tetapi dia tersenyum. Di belakangnya, Bapak Arif muda memeluk bahunya. Matanya juga berkaca-kaca, melihat bayi di pelukan istrinya dengan kekaguman dan rasa syukur yang tak terhingga. "Ini hari kami menjemputmu dari panti untuk selamanya," ucap Ibu Sari. Suaranya bergetar hebat, jarinya menelusuri gambar itu. "Hari terbahagia dalam hidup kami." Mirza memandangi foto itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat sebuah kebohongan. Ia melihat sebuah awal. Awal dari sebuah keluarga. Ia melihat cinta. Cinta yang begitu besar hingga membuat mereka menangis. Cinta yang membuat mereka berjuang melalui birokrasi yang rumit. Cinta yang membuatnya mencatat setiap momen kecil pertumbuhannya. Air matanya sendiri akhirnya jatuh. Bukan air mata kemarahan, tetapi air mata pengakuan. Pengakuan atas perjuangan mereka. Pengakuan atas cinta mereka. "Ibu," ucapnya, suaranya serak. Aku tidak tahu." Ibu Sari memegang tangannya erat. "Kami tidak mengharapkanmu untuk langsung mengerti, Nak. Tapi ibu ingin kamu tahu bahwa setiap langkah, setiap napas, setiap doa kami adalah untukmu. Kamu bukan anak pilihan kedua. Kamu adalah anugerah pertama dan terbesar kami." Dia mengumpulkan semua surat dan buku catatan itu. "Ini adalah cerita kita, Mirza. Cerita bagaimana kita menjadi sebuah keluarga. Mungkin caranya tidak konvensional, tapi ceritanya tidak kurang indahnya." Mirza memandangi tumpukan kertas itu, bukti fisik dari perjalanan mereka. Itu adalah sejarahnya. Bukan sejarah darah, tetapi sejarah cinta yang dengan sengaja dipilih, diperjuangkan,
dan dirawat. Dia tidak langsung memaafkan segalanya. Rasa sakitnya masih ada. Tapi sekarang, rasa sakit itu berbagi ruang dengan sesuatu yang lain. Rasa terima kasih. Terima kasih karena telah dipilih. Terima kasih karena telah diperjuangkan. Dan mungkin, yang paling penting, sebuah pemahaman bahwa kebenaran tidak selalu hitam putih. Terkadang, kebenaran adalah sebuah kotak kayu tua yang penuh dengan surat-surat dan catatan-catatan cinta yang, meskipun terlambat dibuka, tidak pernah mengurangi nilai cinta itu sendiri. Beberapa hari setelah pembicaraan yang mengharukan dengan orang tuanya, Mirza kembali ke kos-kosannya. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Bukan lagi pelarian, tetapi lebih seperti sebuah jeda, waktu untuk mencerna semua yang telah ia lihat dan dengar. Kotak kayu, surat-surat, buku harian, dan foto Polaroid itu telah mengubah persepsinya secara fundamental. Amarahnya belum sepenuhnya reda, tetapi sekarang ia bercampur dengan rasa syukur yang dalam dan membingungkan, serta belas kasih untuk kedua orang tuanya yang begitu takut kehilangan dirinya. Kos-kosannya yang sunyi terasa lebih menerima sekarang. Ia tidak lagi merasa seperti seorang pelarian, tetapi seseorang yang sedang dalam proses penyembuhan. Ia bahkan menempatkan foto Polaroid itu, foto Ibu Sari muda menangis bahagia sambil menggendongnya, di meja belajarnya, sebagai pengingat akan cinta yang memulai segalanya. Namun, pertanyaan tentang asal-usulnya masih menggantung. Siapa ibu kandungnya? Mengapa ia ditinggalkan? Liontin setengah hati itu masih menjadi simbol dari separuh identitasnya yang hilang. Pencarian online-nya untuk panti, harapan bunda, masih menemui jalan buntu, membuatnya merasa frustrasi. Suatu sore, saat ia sedang duduk di kafe kampus bersama Dinda membahas proyek mereka, ponselnya bergetar. Itu adalah notifikasi dari grup Facebook yang ia ikuti, yang diposting oleh seorang anggota baru di bawah postingan Liontinnya yang sudah berusia beberapa minggu. Dinda, yang sedang asyik mengetik, melihatnya melirik ponselnya dan kemudian wajahnya berubah pucat. "Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja?" tanyanya, khawatir. Mirza tidak menjawab. Jarinya gemetar membuka notifikasi itu. Itu adalah komentar dari seorang wanita bernama Wati Kusuma. "Liontin ini, saya sangat familiar. Ibu saya memiliki liontin yang persis sama. Dia selalu menyimpannya dengan baik dan bercerita itu adalah kenangan penting. Sayangnya, beliau sudah meninggal. Tapi saya tinggal di kota yang sama dengan kamu. Kalau mau, kita bisa ketemu dan saya bisa cerita lebih banyak yang saya tahu." Dunia seakan berhenti berputar. Jantung Mirza berdebar kencang, berdebar di telinganya. Ini dia, petunjuk nyata pertama setelah sekian lama. "Mirza? Hello? Kamu terlihat seperti baru melihat hantu," desak Dinda, meletakkan tangannya di lengan Mirza. Mirza mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca namun bersinar dengan emosi yang campur aduk. Harap, takut, antisipasi. Dia, seseorang mengenali liontinnya. Ucapnya, suaranya bergetar. Dia tinggal di sini. Dia ingin bertemu. Dinda melebarkan matanya, memahami besarnya momen ini. "Oh my God, Mirza, itu luar biasa," serunya. Lalu suaranya menjadi lebih lembut. Kamu baik-baik saja?" "Aku tidak tahu," jawab Mirza jujur. Tangannya masih gemetar. Aku harus membalasnya." "Tentu saja. Cepat," dorong Dinda. Dengan jari yang masih gemetar, Mirza membalas komentar itu dengan pesan pribadi. "Mirza, Ibu Wati, ini Mirza. Saya yang posting tentang liontin. Terima kasih sudah membalas. Saya sangat tertarik untuk bertemu. Kapan dan di mana saya bisa menemui Ibu?" Ia menatap layar ponselnya, menunggu dengan napas tertahan. Setiap detik terasa seperti 1 jam.
Akhirnya, balasan muncul. Wati Kusuma, "Halo, Mirza." "Iya, saya Wati." "Wah, saya tidak menyangka. Ibu saya dulu bekerja sebagai perawat. Dia sering bercerita tentang masa lalunya. Kita bisa ketemu besok sore? Saya punya warung kecil di pasar tradisional Merak. Datang saja, kita ngobrol sambil minum teh." Pasar tradisional Merak. Itu tidak jauh dari kampusnya. Mirza, "Baik, Bu. Saya akan datang. Terima kasih banyak." Dia menutup ponselnya dan memandang Dinda, yang sedang menatapnya dengan penuh perhatian. Dia ingin bertemu besok, di warungnya di Pasar Merak. "Kamu akan pergi?" tanya Dinda. "Ya, aku harus." Jawaban Mirza tegas. Ini adalah yang telah ia tunggu-tunggu. "Apakah kamu ingin aku menemanimu?" tawar Dinda, suaranya penuh dukungan. "Moral support? Aku bisa duduk di meja lain, pura-pura tidak mengenalmu. Atau aku bisa menunggumu di luar. Atau tidak sama sekali. Terserah kamu." Tawaran itu tulus. Mirza merasakan kehangatan. Memiliki seseorang untuk berbagi beban ini, bahkan hanya secara diam-diam, terasa sangat melegakan. "Terima kasih, Din," ucapnya, menggunakan nama panggilan untuk pertama kalinya. Aku akan senang jika kamu menemaniku. Tunggu di luar saja. Aku akan merasa lebih berani tahu bahwa kamu ada di sana." Dinda tersenyum. Sebuah senyum hangat dan meyakinkan. "Pasti. Aku akan ada di sana." "Jam berapa?" "Jam 4 sore." "Oke. Aku akan jemput kamu di kos jam 3:30. Kita jalan bersama." Malam itu, Mirza hampir tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar tentang pertemuan besok. Siapa Ibu Wati? Apa yang diketahui ibunya? Apakah liontin itu adalah kunci untuk menemukan ibu kandungnya? Atau justru akan membawanya pada kenyataan pahit lainnya? Dia mengambil liontin itu dan memegangnya erat-erat. Benda logam kecil yang dingin itu terasa seperti menyimpan begitu banyak rahasia. Besok, mungkin, beberapa rahasia itu akan terungkap. Dia juga memikirkan orang tuanya di rumah. Haruskah ia memberitahu mereka? Tapi sesuatu menghentikannya. Ini masih terlalu prematur. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan. Dan setelah semua kejujuran dan kerapuhan yang mereka tunjukkan, ia tidak ingin menyakiti mereka dengan pencarian ini, pencarian untuk seseorang yang lain. Dia mengirimkan pesan singkat kepada mereka, seperti biasa. "Mirza, Ibu, Bapak, sudah sampai di kos dengan selamat. Cuaca di sini dingin. Kalian jaga kesehatannya." Balasannya datang cepat, penuh dengan kehangatan yang sekarang terasa lebih nyata baginya. "Ibu, alhamdulillah." "Iya, Nak. Kamu juga. Jangan lupa pakai jaket. Kami sayang kamu." Mirza memandangi pesan itu lama sekali. "Kami sayang kamu." Kali ini, kata-kata itu tidak terasa seperti pisau. Mereka terasa seperti selimut, memberikan kehangatan dan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan terjadi besok. Dia meletakkan ponselnya dan memejamkan mata, berusaha tidur. Besok adalah hari yang baru, dan mungkin, akhirnya, sebuah titik terang dalam pencariannya. Hari itu, langit di kota baru Mirza berwarna kelabu, seolah mencerminkan kegelisahan dalam hatinya. Setiap detik menuju pukul 4 terasa seperti dicabut dari dagingnya sendiri. Pikiran-pikirannya berputar liar, membayangkan setiap skenario mungkin, dari pertemuan yang penuh air mata hingga kekecewaan pahit. Dinda, setiap ada janjinya, sudah menunggunya di depan kos dengan ekspresi tenang yang menenangkan. "Ready?" tanya Dinda, memberinya senyum simpatik. "Seredi mungkin."
jawab Mirza, mencoba mengembalikan senyum itu, tetapi yang tercipta hanya kerutan gugup di sudut mulutnya. Perjalanan ke pasar tradisional Merak dilakukan dalam keheningan yang nyaman. Dinda tidak memaksa obrolan, hanya sesekali melempar pandangan khawatir ke arah Mirza yang terus memainkan liontin di sakunya. Pasar itu ramai, dipenuhi oleh aroma rempah-rempah, sayuran segar, dan suara tawar-menawar yang riuh. Warung Ibu Wati tidak sulit ditemukan, sebuah kios kecil di pojok yang menjual berbagai macam teh dan rempah-rempah kering. Seorang wanita paruh baya dengan wajah lelah namun ramah, sedang melayani seorang pelanggan. Itu pastilah Ibu Wati. Mirza merasa dadanya sesak. Dinda memegang lengannya sebentar. Aku tunggu di warung kopi di seberang sana. Ya, kamu bisa lihat aku dari sini. Good luck. Lalu dia pergi, meninggalkan Mirza sendirian di ambang sebuah momen yang mungkin mengubah hidupnya. Setelah pelanggan itu pergi, Mirza menghampiri. Ibu Wati? Suaranya terdengar serak. Wanita itu menoleh, matanya yang sipit mengerling penuh pertanyaan, lalu melebarkan saat melihat Mirza. Iya, saya Wati. Kamu, Mirza? Tanyanya, menyeka tangannya di apron. Betul, Bu. Yang tadi chat dengan Ibu. Oh, iya. Silakan duduk, Nak. Ibu Wati buru-buru menyodorkan sebuah bangku plastik kecil. Maaf warungnya berantakan. Ini baru selesai kirim pesanan. Dia bergegas mengambil cerek dan 2 gelas. Teh? Ini teh jahe sendiri. Hangat. Terima kasih, Bu. Mirza duduk, tangannya berkeringat. Ia memperhatikan Ibu Wati, mencari kemiripan, tapi tidak menemukannya. Ibu Wati duduk di seberangnya, menuangkan teh yang wangi itu. Langsung saja ya, Nak. Ibu lihat fotomu itu, liontinnya. Ibu langsung merinding. Dia menggosok lengannya. Ibu saya, almarhumah, punya liontin yang persis sama. Dia selalu simpan di kotak perhiasannya, tidak pernah pakai. Dibilangnya itu kenangan. Mirza menahan napas. Kenangan apa, Bu? Ibu Wati menghela napas. Matanya menerawang ke masa lalu. Ibu saya dulu perawat, Nak. Bukan di rumah sakit besar, tapi lebih ke bidan kampung, merawat ibu-ibu hamil dan melahirkan. Dia sering cerita tentang seorang perempuan muda. Suaranya berubah menjadi rendah, hampir berbisik. Dia bilang, dulu ada seorang perempuan muda, sangat cantik tapi sangat sedih, yang melahirkan di tempatnya. Tidak ada suami, tidak ada keluarga yang menunggu. Mirza bisa merasakan detak jantungnya di tenggorokan. Bayinya laki-laki, lanjut Ibu Wati, matanya sekarang menatap Mirza dengan intens. Sehat, tapi perempuan itu, dia tidak bisa menjaga bayinya. Keluarganya tidak menerima, keadaan tidak memungkinkan. Ibu saya bilang, dia menangis terus, memeluk bayinya erat-erat, tidak mau melepaskan. Lalu Ibu Wati mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah liontin, persis sama dengan yang dimiliki Mirza. Setengah hati, dia meletakkannya di atas meja. Perempuan itu memberikan satu liontin ini kepada ibu saya. Katanya, biar jadi tanda. Lalu, dia pergi, tinggalkan bayinya. Dunia Mirza berputar. Ia memandang kedua liontin itu, yang di tangannya dan yang di meja. Mereka cocok. 2 bagian dari satu hati yang utuh. Tapi, Ibu Wati melanjutkan, suaranya berat. Ceritanya tidak berhenti di situ. Ibu saya bilang, beberapa bulan kemudian, perempuan itu kembali. Wajahnya lebih kurus, lebih sedih. Dia menanyakan bayinya. Tapi sudah terlambat. Mirza membeku. Terlambat? Apa yang terjadi? Ibu saya bilang, bayi itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Beberapa hari setelah ditinggalkan, ada sepasang suami istri yang baik hati. Mereka tidak punya anak. Mereka menemukan bayi itu dan membawanya. Ibu saya membantu prosesnya.
membawa mereka ke panti asuhan untuk proses yang legal. Ketika perempuan itu kembali, yang bisa ibu saya beri hanyalah alamat panti itu. Tapi ibu saya tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Perempuan itu pergi, dan tidak pernah kembali lagi. Ibu Wati memandang Mirza dengan mata berlinang. Ibu saya selalu menyesal. Dia selalu bilang, seharusnya dia menunggu lebih lama, atau mencari tahu lebih jauh. Tapi waktu itu, sulit. Dia sering memandang liontin ini dan berdoa agar anak itu baik-baik saja. Dia menjangkau dan memegang tangan Mirza. Dan sekarang, kamu di sini. Anak itu adalah kamu, bukan? Mirza tidak bisa bicara. Air matanya mengalir deras. Dia mengangguk, pelan. Hatinya terasa seperti dihantam oleh gelombang kesedihan, belas kasih, dan kelegaan yang sangat besar. Ibunya, ibu kandungnya, tidak membencinya. Dia kembali. Dia mencarinya. Perempuan itu, ibu saya. Ibu tahu namanya? Tanyanya. Suaranya bergetar. Ibu Wati menggeleng. Wajahnya penuh penyesalan. Maaf, Nak. Ibu saya tidak pernah menyebutkan namanya. Dia hanya memanggilnya, sayang, atau Nak. Tapi, dia berhenti, seolah mengingat sesuatu. Dia bilang, perempuan itu berasal dari kampung nelayan di selatan kota. Kampung Nelayan Mutiara. Mungkin kamu bisa mencari ke sana. Kampung Nelayan Mutiara. Sebuah nama. Sebuah tempat. Mirza memandang kedua liontin itu. Dua bagian dari hati seorang ibu yang terpaksa terpisah dari anaknya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena keadaan. Rasa marahnya yang lama kepada wanita tak dikenal itu perlahan mencair, digantikan oleh rasa sakit yang dalam untuk penderitaannya. Terima kasih, Ibu. Bisik Mirza, menggenggam erat tangan Ibu Wati. Terima kasih sudah memberitahu saya. Ibu yang harus berterima kasih, jawab Ibu Wati, juga menangis. Sekarang ibu tahu, anak itu baik-baik saja. Tumbuh menjadi pemuda yang baik. Ibu saya di sana pasti juga lega. Mirza berdiri, tubuhnya terasa lemah namun ringan. Ia mengucapkan selamat tinggal dan berjalan melintasi pasar, menuju warung kopi tempat Dinda menunggu. Wajahnya yang basah oleh air mata berbicara lebih dari 1000 kata. Dinda langsung berdiri, wajahnya penuh keprihatinan. Mirza, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Mirza mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan kedua liontin itu, menyatukannya di telap tangannya. Dua bagian itu cocok dengan sempurna, membentuk sebuah hati yang utuh. Dinda memandanginya, lalu memeluk Mirza erat-erat tanpa bertanya lagi. Di tengah keramaian pasar, di antara aroma kopi dan rempah-rempah, Mirza menangis. Bukan lagi tangisan kemarahan atau kebingungan, tetapi tangisan untuk seorang ibu yang mencarinya, dan untuk sebuah hati yang akhirnya, perlahan-lahan, mulai sembuh. Dia memiliki sebuah nama tempat sekarang, sebuah tujuan, dan sebuah cerita yang jauh lebih menyedihkan dan lebih manusiawi daripada yang pernah ia bayangkan. Kembali di kamar kosnya yang sunyi, Mirza duduk di lantai, memandangi kedua liontin setengah hati yang kini bersatu di telapak tangannya. Mereka membentuk sebuah kesatuan yang sempurna, sebuah simbol yang kini memiliki arti yang jauh lebih dalam dan lebih menyedihkan daripada yang pernah ia bayangkan. Pertemuannya dengan Ibu Wati masih terasa seperti mimpi, mimpi yang penuh dengan air mata, penyesalan, dan secercah harapan yang pahit. Ibunya, ibu kandungnya, telah kembali. Dia mencarinya. Dia menangis untuknya. Dia tidak membuangnya karena kebencian atau ketidakinginan, tetapi karena keputusasaan yang dalam. Cerita itu mengubah segalanya. Kemarahan yang ia rasakan terhadap wanita tak dikenal itu telah menguap, digantikan oleh rasa empati yang menyiksa dan belas kasih yang dalam. Dia adalah korban dari keadaan, sama seperti dirinya. Dan sekarang, ia memiliki sebuah petunjuk. Sebuah nama tempat, Kampung Nelayan Mutiara. Itu adalah sebuah alamat, sebuah kemungkinan nyata untuk menemukan wanita itu, atau setidaknya, menemukan seseorang yang mungkin mengenalnya. Jari-jarinya gatal untuk membuka laptopnya, untuk mencari lokasi itu, untuk merencanakan perjalanan,
untuk akhirnya menatap wajah wanita yang memberinya hidup. Tapi kemudian, pikirannya melayang ke rumah, ke Ibu Sari dan Bapak Arif. Wajah Ibu Sari yang penuh harap dan takut ketika menunjukkan surat-suratnya muncul dengan jelas. Air mata Bapak Arif ketika bercerita tentang ketakutan mereka kehilangannya terasa masih basah di bahunya. Mereka telah membuka diri mereka sepenuhnya, menunjukkan kerapuhan mereka, memohon pengertiannya. Dan mereka telah melakukannya dengan cinta yang tulus. Apa yang akan terjadi jika ia memberitahu mereka bahwa ia akan mencari ibu kandungnya? Bukankah itu seperti menginjak-injak pengampunan yang baru saja mereka bangun dengan susah payah? Bukankah itu seperti membenarkan ketakutan terbesar mereka, bahwa ia akan pergi mencari keluarga lain dan meninggalkan mereka? Dilema itu merobek-robek hatinya. Di satu sisi, ada dorongan alami, kebutuhan manusiawi untuk mengetahui dari mana ia berasal, untuk bertemu dengan wanita yang melahirkannya, untuk mungkin memberikan penutupan bagi mereka berdua. Di sisi lain, ada loyalitas dan cinta kepada dua orang yang telah mengasuhnya, mencintainya, dan membesarkannya menjadi siapa dirinya sekarang. Dua orang yang baru saja ia mulai pahami dan mulai maafkan. Dia mengambil ponselnya, memandangi foto Polaroid Ibu Sari muda yang menangis bahagia. Itu adalah bukti cinta yang tak terbantahkan. Lalu ia memandangi liontin yang bersatu. Itu adalah bukti dari sebuah pengorbanan dan penyesalan yang tak terucapkan. Apa yang harus aku lakukan? Bisiknya kepada diri sendiri, suaranya pecah di keheningan kamar. Ponselnya berdering, menyentak dirinya dari pikirannya. Itu adalah panggilan dari Ibu Sari. Jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah ibunya bisa merasakan pergolakan dalam hatinya dari jarak ratusan kilometer. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menjawab, berusaha membuat suaranya terdengar normal. Ibu. Mirza, sayang. Suara Ibu Sari terdengar riang, tetapi ada kehati-hatian di baliknya, seperti biasa sekarang. Lagi apa? Sudah makan malam? Sudah, Bu. Cuma, lagi belajar. Bohong. Pikirannya jauh dari buku. Oh, baik. Jangan terlalu diporsir. Istirahat yang cukup. Ada jeda. Ibu cuma mau dengar suaramu. Dan mau bilang, Ibu dan Bapak sangat merindukanmu. Rumah ini sunyi tanpa teriakan kamu menyetel musik terlalu keras. Ia mencoba bercanda, tetapi suaranya getir. Seketika, Mirza merasa seperti pengkhianat terbesar. Ibu Sari memanggil hanya untuk mendengar suaranya, sementara ia sedang mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu yang ia tahu akan menyakiti mereka sangat dalam. Ibu, ucapnya, suaranya tiba-tiba serak. Aku juga merindukan Ibu. Itu jujur. Dia merindukan mereka. Dia merindukan normalitas yang mereka miliki dulu. Benarkah, Nak? Suara Ibu Sari berbinar dengan harapan dan kelegaan. Alhamdulillah. Nanti akhir pekan pulang lagi, ya? Ibu buatkan soto ayam. Iya, Bu. Aku usahakan. Janji yang ia ucapkan dengan berat hati. Mereka mengobrol sebentar lagi, tentang hal-hal sepele, sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Setelah menutup telepon, Mirza melemparkan ponselnya ke kasur dan menyandarkan kepalanya ke dinding. Konflik dalam dirinya semakin menjadi. Di satu sisi, ada kebutuhan pribadinya akan jawaban, akan penutupan. Di sisi lain, ada tanggung jawabnya untuk melindungi orang tua yang telah memberinya segalanya, yang hidupnya telah diabdikan untuknya. Dia membayangkan wajah ibu kandungnya, seorang wanita muda, cantik, dan sedih. Dia membayangkan rasa sakitnya ketika kembali dan menemukan bayinya telah pergi. Dia berhutang padanya setidaknya untuk mengetahui bahwa anaknya baik-baik saja. Tetapi apakah itu berarti ia harus menyakiti Ibu Sari dan Bapak Arif? Atau, seperti yang dikatakan Dinda, apakah cinta itu cukup besar untuk menampung semua kebenaran ini? Apakah mungkin untuk mencintai kedua ibu ini, dengan cara yang berbeda, tanpa mengkhianati salah satunya? Ini bukan lagi tentang kemarahan atau pengkhianatan.
Ini tentang bagaimana menavigasi kebenaran yang rumit ini tanpa menghancurkan hati orang-orang yang ia cintai, baik yang melahirkannya maupun yang membesarkannya. Dia memandang liontin itu lagi. Dua bagian yang bersatu. Mungkin, jawabannya bukan tentang memilih salah satu. Mungkin jawabannya adalah tentang menemukan cara untuk menyatukan semua bagian dari hatinya yang terpecah, masa lalu dan sekarang, menjadi sesuatu yang utuh. Tapi bagaimana caranya? Itu adalah pertanyaan yang tidak ada jawaban mudahnya. Dan beban itu terasa sangat berat di pundaknya yang masih muda. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali bagi Mirza. Setiap panggilan dari rumah, setiap pesan penuh kasih sayang dari Ibu Sari, terasa seperti sebuah teguran halus bagi niatnya yang masih tersembunyi. Kampung nelayan mutiara dan wajah wanita sedih yang dibayangkannya terus menghantui pikirannya. Tetapi wajah Ibu Sari yang penuh keriput karena kekhawatiran dan mata Bapak Arif yang lelah selalu mengingatkannya pada konsekuensi dari pencariannya. Akhir pekan tiba. Janjinya untuk pulang ke rumah harus ditepati. Perjalanan kali ini tidak dipenuhi dengan amarah atau kebingungan, tetapi dengan sebuah ketenangan yang berat, sebuah resolusi yang telah matang dalam pikirannya. Saat kereta mendekati stasiun, ia melihat mereka lagi, Ibu Sari dan Bapak Arif, berdiri di tempat yang sama. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di wajah mereka. Ada penerimaan, sebuah kedamaian yang rapuh, seolah mereka telah mempersiapkan diri untuk apapun yang akan dibawa oleh anak mereka. Mereka tidak langsung menyambutnya dengan pertanyaan yang berlebihan. Hanya pelukan hangat yang sedikit lebih erat dari biasanya, dan sebuah "Selamat datang pulang, Nak," yang terdengar tulus dan tidak terburu-buru. Malam itu, setelah makan malam yang lebih nyaman daripada minggu sebelumnya, Mirza meminta mereka untuk duduk bersama di ruang keluarga. Hatinya berdebar kencang, tapi tekadnya kuat. "Ibu, Bapak," mulanya, suaranya jelas meski sedikit gemetar. "Ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian." Ibu Sari langsung memegang tangan Bapak Arif. Wajahnya sedikit pucat, tetapi dia mengangguk, memberi izin untuk melanjutkan. Mirza mengeluarkan kedua liontin setengah hati itu dari saku bajunya. Ia meletakkannya di atas meja kayu, menyatukannya menjadi sebuah hati yang utuh. Ibu Sari menarik napas tajam, tangannya refleks menutup mulutnya. Dia mengenali salah satunya. Aku menemukan seseorang," kata Mirza, menatap kedua orang tuanya. "Seorang wanita yang ibunya adalah seorang perawat yang membantu ketika aku ditemukan." Dia menceritakan semuanya. Pertemuannya dengan Ibu Wati. Cerita tentang perempuan muda yang sedih yang melahirkannya dan terpaksa meninggalkannya. Keputusasaan yang membuatnya kembali, tetapi sudah terlambat. Dan liontin yang terbelah sebagai satu-satunya tanda pengenal. Dia berbicara dengan hati-hati, memilih kata-kata yang tidak menyakiti, menekankan pada rasa sedih dan penyesalan wanita itu, bukan pada pengabaian. Dan dia memberikan petunjuk terakhir. Lanjut Mirza, suaranya hampir berbisik. "Kampung nelayan mutiara. Itu tempat di mana wanita itu mungkin berasal." Keheningan menyelimuti ruangan. Ibu Sari menangis dengan sunyi. Air matanya menetes ke tangan yang masih menggenggam erat tangan suaminya. Bapak Arif memandangi liontin yang bersatu itu. Wajahnya berkerut oleh emosi yang dalam. "Jadi," Ibu Sari akhirnya berbicara, suaranya bergetar. "Jadi, kamu akan pergi mencarinya?" Pertanyaan itu seperti sebuah ratapan, penuh dengan ketakutan yang telah ia pendam selama puluhan tahun. Mirza menggelengkan kepalanya, matanya juga berkaca-kaca. "Tidak, Ibu. Aku tidak akan pergi." Kedua orang tuanya terkejut, menatapnya tidak percaya. "Aku tidak akan pergi," ulangnya, lebih tegas. "Karena aku sudah di rumah, bersama kalian." Dia mengambil liontin yang utuh itu dan memisahkannya kembali. Dia mengambil satu bagian dan menyerahkannya kepada Ibu Sari. "Ini untuk Ibu. Sebagai tanda terima kasih karena telah memilihku, merawatku, dan mencintaiku setiap hari." Lalu ia mengambil bagian yang lain dan menyimpannya kembali di sakunya. "Dan ini untukku. Untuk mengingatkan bahwa terkadang,
Cinta datang dari pengorbanan yang berbeda. Cinta dari wanita yang melahirkanku, yang harus melepaskanku. Dan cinta dari kalian, yang dengan berani mengambilnya. Dia memandangi mereka, matanya penuh dengan cinta dan pengertian yang baru ditemukan. Mencarinya sekarang, itu akan menyakiti kalian. Dan kalian telah disakiti cukup banyak oleh ketakutan dan kebohongan kita sendiri. Aku tidak ingin menambahnya. Kalian adalah orang tuaku. Ibu dan bapak yang telah hadir untuk setiap langkah kakiku, setiap demamku, setiap impianku. Itu yang nyata. Ibu Sari tidak bisa menahan diri lagi. Dia merangkul Mirza erat-erat. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang lega dan bahagia. Oh, Nak, terima kasih. Maafkan ibu. Maafkan kami. Bapak Arif memeluk mereka berdua. Tangannya yang besar dan kuat terasa hangat dan melindungi. Kamu telah tumbuh menjadi pria yang jauh lebih bijaksana daripada kami. Nak, kami tidak layak. Tidak, Bapak. Justru kalian yang membuatku seperti ini. Ajaran kalian, cinta kalian. Balas Mirza, suaranya tertahan oleh pelukan erat mereka. Mereka duduk seperti itu untuk waktu yang lama. Sebuah lingkaran yang akhirnya utuh kembali, tidak lagi retak oleh rahasia, tetapi diperkuat oleh kejujuran dan pengampunan. Keesokan harinya, Mirza pergi ke sebuah toko perhiasan. Dia memasang liontin setengah hatinya pada sebuah kalung yang sederhana. Dia tidak akan memakainya untuk mencari wanita yang memberikannya, tetapi sebagai pengingat akan kompleksitas cinta dan pengorbanan. Dan di rumah, Ibu Sari menyimpan liontin setengah hati lainnya di kotak kayu itu, di samping surat-surat dan foto Polaroid. Itu bukan lagi simbol rahasia yang menyakitkan, tetapi sebuah penghargaan, sebuah pengakuan bahwa cerita keluarga mereka mungkin dimulai dengan sebuah kehilangan, tetapi diakhiri dengan sebuah pilihan. Pilihan untuk mencintai, untuk memaafkan, dan untuk tetap bersama. Mirza tahu bahwa mungkin suatu hari nanti, ketika waktunya tepat dan hatinya telah sepenuhnya sembuh, ia akan menceritakan semua ini kepada anak-anaknya. Bukan sebagai cerita sedih tentang seorang anak yang dibuang, tetapi sebagai cerita tentang cinta yang memiliki banyak wajah, dan tentang sebuah keluarga yang dibangun bukan oleh darah, tetapi oleh pilihan dan kesetiaan. Dan itu adalah warisan yang lebih berharga daripada darah manapun.